Aku sedang berkeliaran di tepi hutan untuk menghibur diri ketika aku menyadari bahwa aku tersesat total. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Guys, aku di sini di Afrika berlibur untuk mendukung orang tuaku dengan reality show baru mereka. Oh, panggilan tugas. Sampai jumpa lagi, Moas. Hai, aku Vivian, seorang influencer dari Yutin, Jerman. Ibu dan ayahku adalah aktor yang memiliki beberapa keistimewaan. Mereka memberiku semua yang kuinginkan. Pakaian bermerek, supercar, ponsel mewah. Kecuali satu hal, waktu mereka. Natal, ulang tahun, upacara wisuda. Apapun acaranya mereka selalu pergi. Teman-temanku mengira aku memiliki kehidupan yang sempurna. Namun satu-satunya harapanku adalah dijemput di sekolah oleh orang tuaku satu kali saja. Aku berharap perjalanan ini akan berbeda. Tapi, sepertinya tidak ada yang berubah. Mereka sepertinya sudah melupakan kehadiran putrinya, ya. Itu sebabnya aku selalu harus mengandalkan perhatian orang asing seperti ini. Berada di sini sendirian sungguh membosankan. Jadi aku memutuskan untuk menghibur diri dengan melakukan live streaming di tepi hutan. Hai penonton, oh sial aku hanya punya satu bar sinyal. Tunggu, sepertinya aku berjalan lebih jauh dari yang seharusnya. Jangan khawatir. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Aku masih belum makan pizza kaviar dan aku masih belum punya tas Gucci dalam berbagai warna. Aku bahkan belum menjadi ratu prom. Aku tidak mau mati. Tunggu, apakah mataku menipuku atau apakah macan tutul itu benar-benar kabur oleh manusia hutan yang berayun di tanaman merambat? Ya ampun, dia memang mirip Tarzan. Beautiful. Terima kasih. Aku berbalik untuk meraih ponselku dan menyadari ponselku terjatuh ke tanah dan aku masih melakukan siaran langsung. Penonton membombardirku dengan emoji wajah sedih dan wow dan membanjiri komentarku dengan pesan-pesan keprihatinan. Kemudian orang tuaku dan kru muncul. Ternyata orang ini telah tersesat di hutan ini sejak dia masih kecil. Dan dia dibesarkan oleh monyet. Orang tuanya telah meninggal sekarang. Aku tahu, tapi aku juga bingung. Kenapa mereka... Lalu ayah dan ibu mengumumkan bahwa mereka akan membawa pulang bocah hutan ini dengan kedok beramal. Bukankah itu untuk publisitas? Mereka menamainya tas dan merombaknya. Ya, setidaknya mereka mencobanya. Semua pakaian yang dia coba robek karena dia terlalu berotot. Dibutuhkan sekotak penuh permen batangan untuk membuatnya setuju untuk bercukur. Dan dia tetap menolak untuk memotong rambutnya. Dia hanya bisa mengucapkan sejumlah kata dan kalimat terbatas yang dia ingat saat masih kecil. Jadi ayah dan ibu harus menyewa seorang tutor untuk mengajarinya membaca dan menulis, yaitu aku. Dia benci tinggal di rumah dan setelah beberapa kali dia keluar dari jendela dan tidur di taman, orang tuaku membangunkannya kamar zona hutan yang menakjubkan. Namun kemudian dia membuatku terjaga sepanjang malam dengan suara lolongan kera yang tak henti-hentinya. Orang tuaku bahkan membawanya ke acara mereka, dan yang mereka bicarakan setiap hari hanyalah tas ini, tas itu, yang membuatku merasa seperti orang asing. Ini semua sangat sulit bagiku, tapi aku berusaha bersabar. Lalu suatu hari, orang tuaku memberitahuku kabar terburuk yang pernah ada. Tas akan ikut denganmu ke sekolah sebagai pengawalmu. Kami tidak punya waktu melakukannya, setidaknya kali ini kami tahu kamu akan aman. Apa? Tapi aku tidak membutuhkan pengawal. Apalagi yang tidak bisa berbicara dengan baik. Tas tahu percakapan dasar sekarang, jadi aku tidak melihat masalahnya. Jadi keesokan harinya, Tas mulai menempel padaku. Aku menetapkan beberapa aturan dasar. Dia harus menjaga jarak 10 kaki dariku setiap saat dan dia tidak diizinkan mengumumkan satu kata pun kepadaku. Syukurlah, Mia, sahabatku ada di sana untuk memberikan keadaan normal pada pertunjukan aneh yang saat ini menjadi hidupku. Kopi untuk yang keren. Jangan minum, aku tes dulu. Tas bilang aman untuk diminum, Vi. Enak. Lalu aku segera menjelaskan semuanya padanya. Dia lumayan seksi, dengan cara yang liar. Jangan berani-berani mengatakan itu lagi. Namun belakangan terlepas dari peraturanku, Tas menempel padaku seperti lem. Orang tua menyuruh Tas harus menjaga Vi. Yang lebih buruk lagi, siswa lain memperlakukannya seperti selebriti. Mereka mengambil fotonya dan menanyakan pertanyaan bodoh yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di aula. Dia segera berlari ke atas tembok seperti ninja untuk melarikan diri dari kerumunan. Membuat mereka semakin bersemangat dan mengejarnya. Malam itu aku memeriksa Instagramku dan sangat senang melihat bahwa pengikutku hanya tinggal 2.000 lagi akan jadi 500.000. Yahoo! Kemudian sebuah akun menarik perhatianku. Pria itu bahkan punya halaman penggemar? Serius? Dia mencuri orang tuaku, popularitas sekolahku, dan sekarang dia mencoba mencuri pengikutku juga? Ada apa dengan orang-orang gila ini? Kenapa mereka semua sangat terobsesi padanya? Setidaknya masih ada orang normal dan tampan juga. Iya, Henryku. Aku diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun, tapi bahkan ratu Instagram yang nakal ini pun memiliki kelemahan. Hanya melihatnya membuat kakiku gemetar, jadi aku mengaguminya secara diam-diam. Keesokan harinya, aku diam-diam meletakkan surat dan hadiah di meja Henry ketika Tas menyela. Kenapa Vi melakukan itu?
Ini demi cinta. Ketika benar-benar suka seseorang, kamu menunjukkannya dengan sikap romantis. Oke, ini seperti memberikan potongan makanan terakhirmu kepada seseorang meskipun kamu sangat lapar. Mengerti? Melihat besarnya badan tas, tak heran ia segera diminta bergabung dengan tim basket. Coba tebak, siapa lagi yang ada di dalamnya? Iya, Henry. Aku jadi punya ide. Mungkin tas adalah caraku untuk mendekatkan diri padanya. Aku meminta tas untuk memberi Henry soda. Tapi tas tidak sengaja mengocoknya terlalu keras, sehingga ketika Henry membukanya, dia basah kuyup. Lalu aku menyuruh Tas untuk mendukung Henry selama pertandingan, tapi Tas begitu asik sehingga dia tanpa sengaja menarik celana Henry ke bawah, memperlihatkan celana dalam Hello Kitty-nya. Semua orang menertawakannya dan dia sangat malu sehingga dia keluar dari lapangan. Usai pertandingan, Tas mendatangiku dan meminta maaf, lalu melanjutkan. Tas tidak seperti Henry. Aku memutuskan lebih baik memisahkan Tas dan Henry sebelum dia menghancurkan segalanya. Baiklah, jadi menurutku lebih baik kamu berhenti bermain basket. Tapi Tas suka basket. Bukan masalah besar, aku dapat meminta orang tuaku membangunkanmu lapangan basket pribadi dan bermain denganmu, tapi mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. Kera terbaik yang pernah ada. Shh, berhentilah mengatakan hal-hal konyol. Tas tampak sangat bersyukur atas lapangan basket barunya, sehingga dia mulai peduli padaku lebih banyak. Dia membawakanku buah segar dalam jumlah banyak. Agak terlalu segar dan memeriksanya setiap kali aku sedih. Aku baru saja merasa nyaman beberapa saat sebelum Tas bermain-main lagi. Aku harus menghadiri pemutaran perdana film dan hendak berganti pakaian dengan gaun Versace-ku yang menakjubkan, namun gaun itu telah ditukar dengan gaun yang terbuat dari dedaunan asli. Hijau, beautiful katanya. Untungnya aku berhasil mengatur gaun lain tepat pada waktunya. Namun saat pemutaran perdana, saat pers mewawancaraiku, Tas muncul. Kera terbaik yang pernah ada. Aku sangat malu hingga wajahku memerah dan lupa kata-kataku. Berkat Tas, aku jadi bahan tertawaan netizen. Aku bersumpah akan membayarnya kembali dan kesempatanku akhirnya datang. Penonton menyukai Tas, tapi kerumunan orang membuatnya takut dan dia selalu berusaha mencari cara untuk bersembunyi. Pada suatu konferensi pers, aku melihatnya lari ketakutan, jadi aku mengikutinya. Hei Tas, adakah tempat yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Aku bisa mengantarmu ke sana. Bawa Tas ke hutan, Tas senang. Jadi aku membawanya ke hutan Dodower. Sesampainya di sana, suasana hati Tas berubah. Dia berlari liar dan kemudian berhenti di sebuah pohon ek besar. Kenapa surat? Ini adalah pohon ek mempelai pria. Masyarakat lokal suka meninggalkan surat cinta di sini. Lalu kami duduk di bawah pohon dan Tas terlihat sangat kesal. Tas tidak suka lampu terang dan kilatan. Tidak apa-apa, kita bisa santai di sini kan? Hebat, melihat Tas meninggalkan acara sendirian, pasti ayah dan ibu tidak akan menyukainya lagi. Hanya saja, ketika kami kembali ke rumah, orang tuaku tidak marah pada Tas, tapi padaku. Vivian, kamu harus memberi contoh yang baik untuk Tas. Bukan hanya membujuk dan menjauhkannya dari acara penting. Bisa kamu berhenti bertingkah seperti anak kecil dan berpikir sebelum bertindak sekali saja? Aku mengurung diri di kamar dan mengalami kehancuran total. Lalu aku menelpon Mia untuk curhat kepadanya. Tinggal bersama Tas adalah mimpi buruk, dia harus pergi. Apa maksudmu? Aku akan mencari cara untuk mengusirnya. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang berjalan di sepanjang lorong ketika Henry muncul di hadapanku. Kamu harus meyakinkan Tas untuk bergabung kembali dengan tim basket. Kami tidak bisa menang final tanpa dia. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Wow, sepertinya hadiah Natalku datang lebih awal. Apa saja katamu? Bagaimana kalau membawaku ke pesta prom? Sebenarnya itulah yang selalu ingin aku lakukan. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku membeku. Ini luar biasa. Kurasa rencana mengusir Tasku harus menunggu sekarang. Jadi aku merendahkan diri untuk meyakinkan dia. Seperti yang diharapkan dengan bantuan Tas, tim menang. Hanya saja baik dia maupun Henry tidak muncul untuk mengambil trofi mereka. Aku pergi mencari mereka dan menemukan Tas menerkam Henry. Tas, hentikan! Tapi dia terlalu marah untuk mendengarkanku, jadi aku harus melompat di antara mereka. Dia benar-benar di luar kendali. Kalau begitu lupakan pesta promnya. Ini semua salahmu. Kamu mencuri semuanya dariku sejak kamu kembali dari hutan aneh itu. Dan sekarang kamu telah memukuli orang yang aku sukai. Kamu hanya menghancurkan hidupku. Kenapa kamu tidak membiarkanku sendiri saja? Lalu dia pergi. Sungguh, rasanya luar biasa karena aku akhirnya bisa menghilangkan duri di mataku. Hanya saja aku tidak bisa menghilangkan perasaan kosong ini. Menelusuri komentarku tidak membantu. Begitu pula streaming langsung. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku merindukan betapa istimewanya perlakuan Tas terhadapku dan ketika bersamanya, aku tidak perlu memaksakan diriku untuk menjadi orang lain selain diriku. Aku berjalan tanpa tujuan ke hutan Dodower dan berhenti di pohon ek dan sebuah surat yang muncul dari lubang menarik perhatianku. Aku memungutnya dan menyadari bahwa itu adalah tulisan tangan Tas yang berusaha rapi namun tercoret-coret. Henry pembohong, dia bersama Mia. Kepalaku masih pusing saat ponselku menjadi gila. Aku memeriksa dan melihat kotak masukku penuh dengan komentar kasar.
Kemudian aku segera menemukan audio viral. Hidup bersama Tas adalah mimpi buruk. Dia harus pergi. Aku akan temukan cara mengusirnya. Aku benar-benar ketakutan selama beberapa detik, sementara netizen terus menggila, mengatakan aku sangat tidak berterima kasih kepada Tas bahkan setelah dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana dia bisa? Aku segera pergi ke rumah Mia untuk menanyakan hal itu kepadanya. Itu ternyata kamu, satu-satunya orang yang kuceritakan kisahku. Oh, baiklah, jelas sekali itu aku. Lalu kenapa? Henry milikku, bukan milikmu. Dia hanya memberitahumu apa yang ingin kamu dengar agar Tas kembali ke tim. Tapi orang tolol itu mendengar Henry berbicara kepadaku dan berani menyakitinya. Kamu... Hai, bicara tentang orang hutan yang tidak berguna itu sangat sederhana dan bodoh. Aku bilang padanya kamu akan menyukai gaun daun dan dia benar-benar membelinya. Sekarang permisi, aku harus menata rambutku untuk kencan dengan Henry. Aku merasa seperti seorang gajah menampar wajahku. Jadi Tas benar. Sesampainya di rumah aku dengan murah mengeluarkan surat Tas. Tapi tunggu dulu, masih ada bagian lain. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Saat itu orang tuaku tiba di rumah. Mereka telah mendengar audio itu dan sangat marah. Itu salahmu, Tas kabur. Sekarang kami harus mengkompensasi kontrak pertunjukan yang seharusnya dia ikuti. Kalian tidak peduli dengan siapapun. Tolong berhenti. Kalian hanya memberiku uang dan itu saja. Kalian tidak pernah ada saat aku membutuhkan kalian. Tidak pernah. Bahkan Tas lebih peduli padaku daripada kalian berdua. Lalu aku langsung lari. Aku terus berjalan sampai aku berakhir di bawah jembatan ini. Lalu aku melihatnya. Dia sedang bermain dengan kucing dan anjing liar. Aku segera berlari memeluknya dan meminta maaf. Tapi dia menuju ke belakangku dan berkata, "Orang jahat, orang jahat." Aku berbalik dan melihat dua sosok menuju ke sini. Aku menyeret Tas ke sudut dan kami melihat mereka memasukkan kucing dan anjing ke dalam karung. Itu pasti tidak bagus. Jadi aku menggunakan ponselku untuk merekamnya. Tapi apa tujuannya anak-anak? Aku terbangun dengan perasaan pusing saat menyadari bahwa kami berdua terikat di sebuah rumah kosong. Masih belum ada balasan dari orang tuanya. Mereka sebaiknya membayar kita. Kamu buang-buang waktu, mereka tidak peduli padaku. Pencuri mengabaikanku dan terus menelpon dan menelpon, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ini dia, aku akan mati di sini. Maksudku, kami. Kemudian ketika di luar gelap gulita, pintu terbuka dan masuklah. Ayah dan ibu membawa sekantong uang. Saat para pencuri menghitung uangnya, ayah mencoba menghubungi polisi, tetapi salah satu dari mereka langsung melemparkan teleponnya dan memukulinya. Ucapkan selamat tinggal pada putrimu. Tolong jangan sakiti dia, sakiti aku saja. Ini benar-benar mengejutkanku karena aku hanya pernah melihat orang lain membungkuk kepada orang tuaku, bukan sebaliknya. Orang yang satu itu mengangkat papan kayu untuk memukulnya, tapi tepat pada waktu itu Tas melompat bebas dan menjatuhkan mereka dengan dingin. Polisi tiba segera setelah itu dan menangkap para pencuri. Ibu dan ayah segera bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja sayang? Kami sangat khawatir saat kamu hilang. Dan kami minta maaf membuatmu merasa tidak diinginkan. Kami tidak pernah memiliki uang untuk tumbuh dewasa dan banyak berjuang. Itulah kami ingin kehidupan yang berbeda untukmu. Kami terus bekerja dan berpikir memberikanmu uang sepanjang waktu adalah cara terbaik menunjukkan cinta kami. Tetapi kami salah. Ibu, ayah, yang sangat aku butuhkan dari kalian adalah kehadiran kalian. Itu lebih berharga dari apapun. Dan terima kasih untuk semuanya. Oke, aku melindungi Vi. Aku juga melindungi hewan. Sekarang aku sadar apa yang paling kubutuhkan, selalu jujur pada diriku sendiri, seperti orang bodoh ini. Aku tidak ingin menjadi influencer lagi. Sebaliknya, Tas menginspirasiku untuk menggunakan reputasiku untuk mendirikan organisasi yang merawat hewan terlantar. Adapun mantan sahabatku dan mantan gebetanku, mereka tidak penting lagi bagiku. Karena tahukah kalian, balas dendam termanis adalah menjalani kehidupan yang luar biasa. Di akhir pesta prom, aku bertanya pada Tas tentang pesan itu. Tas, apakah kamu menulis ini? Aku senang kamu bertanya. Aku berlatih berkali-kali untuk mengucapkan kata-kata itu. Sekarang saatnya untuk yang resmi. Aku menyukai movie. Kamu adalah kera terbaikku. Para sosialita kaya yang sedang bersantai di resor mewah keluarga mereka adalah pemandangan yang patut disaksikan. Grayson Andrews, pewaris raksasa Andrews Corporation yang baru saja kembali dari tur Eropanya. Dan saudara perempuannya Veronica adalah gadis yang terkenal kejam. Aku ingin aku dapat. Jeruk ini terlalu manis. Tapi Nona, ini jeruk segar tanpa tambahan gula. Terserah, tambahkan garam atau apapun. Segera, dan bawakan aku sandwich dengan kaviar beluga sekarang juga. Ya, Nona. Akhir-akhir ini kamu menjadi wanita tua yang pemarah, Roni. Tepat pada saat itu, ayah mereka buru-buru masuk, terlihat panik. Anak-anak, ada sesuatu yang serius yang ingin aku katakan. Apa kalian ingat resor kita di Vietnam yang mendapat reaksi keras bulan lalu? Apakah ini kasus di mana orang-orang menyalahkan kita karena merusak lingkungan? Itu hanya tindakan sembrono beberapa karyawan dan kita sudah membereskannya, ya kan ayah? Itu benar, tapi aku baru saja mendapat laporan bahwa para inspektur terlibat dan resor mengalami kerugian besar. Aku tidak bisa melihatnya terus meluncur seperti itu. Jadi aku berpikir untuk mengirim kalian ke Vietnam untuk mengurus hal ini. Ayah, kamu bisa mengandalkanku.
Vietnam? Bukankah saat itulah sebuah ide muncul di benak Veronica? Ayah, biarkan aku pergi dengan Grayson. Aku bisa membantu. Ayahnya mempertimbangkannya sebentar dan kemudian menyetujui. Oh, Vietnam, ini saat yang panas. Tentu saja aku punya alasan tersendiri untuk berada di sini lagi. Dan inilah alasanku. Semuanya dimulai 4 tahun yang lalu ketika keluarga Veronica berkumpul di resort keluarga Nam pada tahun baru Imlek, hari liburan Tet. Wow, temanku, lihat apa yang sedang kamu bangun. Benar, aku yakin semua orang akan suka ini. Sayang, resort ini pasti menguntungkan dengan desain dan lokasi seperti ini. Andai saja kita bisa punya yang seperti ini. Sementara itu, Veronica yang berusia 14 tahun benar-benar terpesona oleh orang lain. Tepat pada saat matanya melihat Nam, Veronica yakin dia bertemu dengan jodohnya. Ya ampun, apakah ini yang orang sebut cinta pada pandangan pertama? Lihat dirimu, anak kecil itu kini tumbuh menjadi gadis cantik ya. Ini uang keberuntunganmu. Daripada memberikan uang keberuntungan, bisakah kamu memberiku putra keberuntunganmu? Semua orang tertawa melihat kecerobohannya, termasuk Nam. Aku dengar Nam siswa yang berprestasi di sekolah. Kita tidak bisa menyanyikan bakatnya ya kan? Jadi aku rasa aku akan menawarinya beasiswa di Amerika. Bagaimana menurutmu? Beasiswa di Amerika? Tentunya ini adalah kesempatan bagus bagiku. Dia menoleh untuk melihat reaksi orang tuanya dan mereka semua mengangguk memberi semangat. Terima kasih Tuan Andrews, aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikanmu. Tapi dia jelas bukan orang yang paling menikmati ini, karena hati Veronica kami juga ikut bernyanyi dengan gembira. Jadi pada musim panas itu, Nam terbang ke Amerika dengan penuh semangat dan kegembiraan tentang negeri impian. Dia akan tinggal bersama keluarga Tuan Andrews untuk sementara waktu dan terdaftar di sekolah yang sama dengan Veronica dan Grayson. Dan dalam minggu pertama di sekolah baru, dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang jenius. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi yang terbaik di setiap mata pelajaran. Dan para guru merasa puas karena dia juga aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, aku sangat bangga padamu. Meski terlihat nyaman, tawa dalam makan malam keluarga yang hangat tidak menyinari putra tuan rumah, Grayson. Aku belum pernah mendengar kata bangga dari ayah sebelumnya. Menjadi ahli waris memang tidak mudah, tapi aku berusaha semaksimal mungkin. Kenapa dia selalu yang menonjol? Setelah makan malam, ketika yang lain pergi, Nyonya Andrews mendekati Nam. Jangan mengira suamiku memberimu pujian yang kamu yakini lebih tinggi dari siapapun. Ingat, kamu hanyalah parasit dari kebaikan suamiku. Jadi Nyonya Andrews tidak menyukaiku di sini. Sebaiknya aku berhati-hati. Dari sudut, Veronica mendengar apa yang dikatakan ibunya kepada Nam. Ibu selalu keras seperti itu. Tidak apa-apa, Nam. Kuatlah, ada aku di sini. Dan dia memastikan dia berada dimanapun Nam berada dan tidak ada gadis yang bisa mendekatinya. Nam, jadilah pacarku, oke? Roni, jangan membuat keributan di sini. Hah? Apakah dia baru saja memanggilku Roni? Semuanya perhatian. Nam milikku, jangan berani-berani mengganggu laki-lakiku. Untuk menyegel lebih jauh lagi, dia menempelkan banyak stiker di pakaian dan tasnya. Hahaha, tatonya bagus kawan. Itu, omong kosong. Kamu menyukainya? Di sini. Kemudian ketika Grayson sudah berlari jauh, dia menunduk ke tangannya yang memegang stiker. Gadis bodoh, dia tidak bisa mendesain yang lebih baik. Menurutmu ini akhir dari rencana cara mendapatkan hati Nam? Kalau begitu kamu meremehkan gadis ini. Nam, aku terkena sengatan matahari. Aku terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Bawa aku pulang. Ya ampun, sepertinya dia tidak pernah kehabisan taktik ya. Wow, merawat kekasihmu sebanyak ini. Haha, Nam sungguh bucin. Dengungan dari orang lain memang mengganggunya. Tapi dia tidak ingin membuat kekacauan karena dia berhutang budi pada kebaikan keluarga Veronica. Dan jauh di lubuk hatinya dia menganggap kekesalannya agak lucu. Aduh, pria yang manis. Mungkin dia juga menyukaiku. Dan kemudian Grayson berlari ke arah mereka dan dengan riang memberi mereka kabar baik. Hei, ayah baru menang kontrak besar. Dan kita akan makan malam di restoran Gordon Ramsay malam ini, kawan. Yeay! Apakah kamu yakin kamu lelah? Aduh, kepalaku sakit sekali. Nam, sepertinya aku akan pingsan. Gendong aku saja. Kamu berharap aku akan berada di sini selamanya. Lalu mereka bertiga berjalan berdampingan sambil ngobrol riang dan halaman sekolah seakan disinari oleh tawa ceria mereka. Segalanya berjalan lancar seperti itu. Lalu suatu hari, Veronica terbangun dan melihat Nam sedang mengemasi semua barangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan kembali ke Vietnam. Kenapa? Apakah terjadi sesuatu? Tolong jangan pergi. Lepaskan aku. Kemudian dia dengan dingin berjalan keluar dari rumahnya tanpa berkata-kata lagi. Veronica berjongkok dalam kesedihan. Parahnya lagi, sekeras apapun dia mencoba menghubungi, tetap saja tidak ada balasan dari Nam. Satu-satunya berita yang bisa disampaikan adalah resort keluarganya sedang krisis. Dan dengan niat baik, ayah Veronica menawarkan untuk membayar mahal resort tersebut untuk membantu mereka memulai bisnis lagi. Dan selama 4 tahun terakhir, hatinya masih tidak menginginkan siapapun selain Nam. Dan dia sangat menantikan reuni ini. Yo, lama sekali ya kawan. Halo orang asing, senang rasanya bertemu mereka juga. Kalau saja itu tidak terjadi, kami bertiga mungkin masih menjadi trio yang sempurna sekarang. Nam tidak bisa melupakan hari itu ketika kebenaran yang menyakitkan terungkap. Itu, kamulah yang bersekongkol melawan resor kami, tapi kenapa?
Kamu harus bertanya kenapa ayahmu memiliki resor sempurna yang membuatku menginginkannya menjadi milikku. Hahaha, terima kasih. Aku akan memberitahu Tuan Andrews. Terserah saja, tapi ingat, dua keluarga sedang bekerja sama dalam sebuah proyek. Coba kita lihat, kalau kita cabut, siapa tahu keluargamu bangkrut. Kamu memang menginginkannya ya? Nam merasakan kemarahan yang mendidih di tubuhnya, begitu pula perasaan tidak berdaya. Tepat pada saat itu, dia melihat Veronica pulang dan langsung menempel pada ibunya. Bu, ada spa baru di pusat kota. Apakah ini menunjukkan waktu ibu anak bagimu? Tentu saja, apapun yang kamu inginkan. Mereka semua sama, memanjakan sosialita kaya yang menganggap dirinya di atas semua orang. Dan tepat pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Xin Chow Nam, apa kabarmu? Kamu merindukanku? Tapi Nam dengan dingin berbalik ke arah lain. Sepertinya seseorang baru saja diabaikan. Dan sepertinya seseorang ingin catatan kematian? Tidak apa-apa, dia hanya malu. Aku akan tinggal di Vietnam untuk sementara waktu dan pasti menjadikannya pacarku. Nam, kamu tidak bisa lari dariku kali ini. Tapi Nam sangat gila kerja, dan dengan kehadiran Veronica, dia malah terjebak di kantor sampai larut malam. Kalau terus begini, bagaimana aku bisa merayunya? Hanya ada satu-satunya cara. Setelah kejadian itu, keluarga Nam berhasil membangun sebuah hotel kecil, namun menarik banyak wisatawan. Sore itu, Veronica datang ke sana, lalu menerobos masuk ke ruang kantor. Oh, hai. Maksudku, halo. Hai, ayah menyuruhku pergi ke sini untuk belajar bisnis, tapi Grayson tidak memberiku apapun. Tolong izinkan aku membantumu di sini. Apa yang kamu mau sekarang? Nam hanya ingin kedamaian dari Veronica, tetapi segalanya tidak berjalan mudah. Ayo nak, masih ingatkah kamu saat keluarga kita kesulitan, keluarga Veronica bersedia membantu kita? Membantu apanya? Andai saja kamu tahu. Oke, tapi jangan membuat kekacauan di sini. Keesokan harinya, Veronica menjalani hari kerja pertama di hotel keluarga Nam. Manggis, kami tidak memiliki ini di Amerika. Hei kamu, bawakan aku lebih banyak. Teman-teman, bisa kamu bawa kere ke sini? Aku tidak ingin menjadi cumi-cumi yang terbakar. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu ingin belajar? Kemudian Nam memberinya banyak tugas sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Astaga, aku tidak perlu angkat jari di rumah dan sekarang aku melipat selimut? Dunia menjadi gila. Lalu dia mengibaskan spray, namun entah mengapa handuk itu menutupi kepalanya seperti yang ada di film A Ghost Story. Mari kita lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'm sexy and I'm know it. Sedikit yang dia tahu, ada seseorang yang tidak bisa menyembunyikan senyumannya melihatnya membodohi dirinya sendiri. Dia tidak banyak berubah. Hei, apa yang kamu lakukan? Lakukan dengan benar. Kemudian, Veronica menyeret tubuhnya yang sakit kembali ke resor keluarganya setelah hari kerja pertamanya. Aku tidak bisa merasakan tanganku lagi, dan kakiku sakit saat berlarian. Berhentilah merengek, Roni. Ini tidak sebanding dengan apa yang aku lakukan hari ini. Merencanakan strategi, mempromosikan layanan, bla bla bla. Grayson berbalik dan melihat adiknya sudah tidur seperti kayu. Dia dengan lembut menyelimutinya ketika dia menerima panggilan telepon dari ibu. Hai ibu, aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Hei, kudengar hotel keluarga Nam baik-baik saja kan? Tapi saat resor kami menderita, kebetulan tidak dapat menjelaskan hal ini dengan tepat. Grayson, aku yakin dia merencanakan ini untuk membalas dendam atas masa lalu. Menurutku dia tidak sebanyak itu. Ngomong-ngomong, Bu, kamu masih membencinya setelah bertahun-tahun itu? Aku benci ayahmu yang selalu membandingkanmu dengan dia. Kelas rendahan ini tidak akan pernah sejajar dengan anakku, kan? Apa yang ibu katakan tidak berhenti di hati Grayson. Benar bahwa ayah selalu menganggapnya lebih daripada aku, bahkan ketika dia kembali ke Vietnam. Ayah masih berbicara tentang Nam yang ini dan Nam itu. Keesokan paginya, Veronica bangun dan ketakutan karena dia ketiduran lebih dari 2 jam. Saat datang ke hotel, dia menerima tatapan tajam dari Nam dan daftar panjang tugas yang sepertinya tidak ada habisnya. Astaga, aku harus melakukan ini sampai kapan? Selesaikan dan kita akan keluar untuk makan siang. Mendengar hal itu, Veronica rajin membersihkan setiap sudut hotel, memastikan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Yeay, ayo makan siang. Hah? Tapi kenapa kamu ada di sini juga? Mau menjadi orang ketiga? Kemudian mereka pergi ke toko lokal yang menjual nasi ayam, yang tentunya di luar dugaan Veronica. Apa-apaan? Makan di jalan? Nam, aku tidak suka tempat ini. Aku sudah berkeringat seperti anjing. Pergi ke restoran dan traktir aku stik daging sapi. Jika kamu tidak suka, maka jangan makan. Jangan khawatir, aku akan mengurus piringnya. Ayo, ayo. Oke, tapi kamu harus memberiku makan. Merasakan tatapan orang lain, Nam tidak punya pilihan lain selain bertindak. Pada sendok pertama, Roni tidak menyangka ledakan rasa ayam yang lembut dan empuk serta kuah pada nasinya. Dia segera menggali piringnya dan menyelesaikannya dalam hitungan detik. Pelan-pelan, tidak ada yang akan mengambil makananmu. Lalu dia dengan lembut menyeka nasi di pipinya, membuat jantungnya berdetak kencang. Kemudian, Veronica dan Nam berjalan-jalan di sekitar Sungai Han. Kamu bertanya tentang Grayson? Veronica berhasil memotong ekornya dan membuatnya diam di kedai kopi.
Aduh, musim panas di Vietnam memang seperti oven raksasa. Aha, bagaimana dengan gerakan klasiknya? Kemudian Veronica terhuyung-huyung seperti ubur-ubur, berusaha jatuh ke pelukan Nam. Tetapi tiba-tiba dia berjalan pergi, meninggalkan wajahnya mendarat tepat di tanah. Dia bergegas untuk melihatnya sudah mengunyah lemak dengan gadis sembarangan di sana. Veronica segera menyerbu seperti banteng gila ke arah gadis itu. Hei, siapa kamu? Aku pacar Nam, sebaiknya kamu menjauh darinya. Kalau tidak, maaf, sampai jumpa lain waktu. Lalu Nam buru-buru menyeretnya pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Dia adalah partner terbesarku. Apakah begitu? Aku minta maaf. Kamu, kembalilah bekerja. Sekarang juga. Kemudian Nam menyusul Grayson di sebuah kedai kopi di tepi sungai. Adikku sedikit menyebalkan, kan? Sebagai kakaknya, aku minta maaf padamu. Sebagian besar dia baik-baik saja, tapi terkadang... Ya, kamu tahu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Selalu ada jawaban untuk semuanya, kawan. Keesokan harinya Veronica mendatangi Nam dan melihatnya hendak pergi ke suatu tempat. Dan seperti biasa dia bersikeras untuk ikut dengannya. Cukup, berhentilah bermain-main. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat pada saat itu seorang gadis menghampiri mereka. Sayang. Segera Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia mencium bibirnya dan Ronnie membeku di tempatnya. Sekarang maukah kalian melihat gadis ini yang menguasai panggung, membunuh semua pertunjukan? Coba tebak, itu aku. Aku Rina, wanita cantik berbakat seperti ibuku, Demi Grande, penyanyi terkenal. Selain menjadi diva yang mempesona, ibu juga bekerja sebagai pelatih vokal di sekolahku, Akademi Seni Gloria Rowley. Dengan guru terbaik di sini membantuku menyempurnakan semua keterampilanku terdengar luar biasa, kan? Aku unggul dalam segala hal, menjadi MC, menari, acting, menguasai piano. Tetapi tetap saja aku tahu bahwa semua ini tidak akan memuaskan ibuku. Karena ada satu masalah yang tidak terlalu merdu. Aku Tulinada. Pada jam 7, setelah aku bernyanyi sepenuh hati di kelas vokal, guru tanya ke ibuku kapan dia menjemputku. Oh, jadi Rina benar-benar putrimu. Sayang sekali dia tidak mewarisi suaramu. Suaranya jelek sekali hingga kita semua mau tutup telinga. Tapi selain menyanyi, aku masih bisa bersinar di panggung dengan cara lain. Misalnya, menjadi MC di pesta pra-pendengaran album baru ibuku. Semuanya berjalan lancar hingga track nomor 6, ketika speaker dan layar mati. Sebagai seorang profesional, aku membuat penonton terhibur dengan karisma dan gerakan tarianku. Rina, nyanyikan juga sebuah lagu untuk kami. Tiba-tiba penonton lainnya mengangguk setuju. Aku ragu tapi kemudian memutuskan untuk melakukannya. Singkat saja, mungkin tidak buruk. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me break the fire and set the night alight. Penonton mulai tertawa. Oh tidak, andai saja Harry Potter bisa meminjamkanku jubah tembus pandangnya sekarang. Tolong bantu aku. Tiba-tiba, hai semuanya, maaf atas masalah teknisnya. Sepertinya ini juga mempengaruhi sistem suara, menyebabkan distorsi suara. Jadi, agar kalian semua tidak menunggu lebih lama lagi, mari kita tampilkan akustik untuk lagu berikutnya, di mana aku dan Ariana mendapat kehormatan tampil bersama Nona Demi Grande. Aku jamin kalian tidak akan bisa mendapatkan pengalaman ini di tempat lain. Penonton bersorak begitu keras, mereka pasti sudah melupakan penampilan burukku. Terima kasih Tuhan, semua orang pasti menikmati ini. Maksudku, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Lihatlah dia, penyelamatku. Bukan Harry Potter, tapi Brian Wills, penyanyi terbaik dari Departemen Vokal Akademi kita. Di akhir acara, aku bergegas untuk berfoto dengan ibu, tapi sepertinya dia sedang sibuk. Aku kira aku akan menemuinya di rumah. Malam itu aku berada di kamarku melihat klip video dari pesta ketika videoku bernyanyi muncul. Aku menelusuri komentar. Jadi, suara indah Demi pasti tidak diwariskan. Dia bisa menari dan berakting, tapi pasti tidak bisa menyanyi. Akan lebih masuk akal jika Ariana adalah putri Demi. Saat itu, ibu berterima kasih atas keberhasilan acara tersebut dan melihatku kecewa dengan kata-kata itu. Tidak masalah Rina, nikmati saja tarianmu atau apapun yang kamu suka. Menyanyi bukan untuk semua orang. Kata-katanya terngiang di kepalaku. Aku putri seorang diva, namun suaraku seperti katak. Tidak mungkin mereka bisa menyanyi, lalu putri diva ini juga bisa menyanyi. Jadi aku daftar beberapa pelajaran menyanyi online. Lalu mendaftar sebagai penyanyi solo pembuka untuk konser tahunan akademi.
Selama aku berlatih keras, maka aku akan berhasil, seperti aku mengasah keterampilanku yang lain. Ibu melihatku berlatih dan berusaha membantu. Tapi sekeras apapun aku berusaha, aku selalu datang dengan irama yang salah. Aku bernyanyi seperti sedang membaca, berbisik ketika suara terlalu rendah. Suaraku pecah dan melengking ketika terlalu tinggi. Sayang, kenapa kamu tidak menyiapkan tarian saja? Itu lebih cocok denganmu. Serahkan nyanyian pada departemen vokal kami. Ariana pasti akan berhasil. Ariana ini dan Ariana itu. Aku putrimu, bukan dia. Aku harus bisa menyanyi. Aku sedang melihat daftar kandidat yang terdaftar dan merasa gugup. Tapi Brian muncul di sampingku. Oh, jadi kamu ingin mengikuti jalur menyanyi? Jika iya, aku akan selalu mendukungmu. Dia memberiku beberapa materi untuk pelatihan vokal dasar. Aku berpikir betapa manisnya dia ketika Ariana dan teman-temannya lewat. Oh, jadi kamu dan Brian mencoba untuk solo pembuka? Oh, tidak, hanya aku saja. Bagaimana bisa Brian bersaing dengan pacarnya? Ariana adalah pacarnya? Jadi Brian sama sekali tidak menyukaiku. Dia hanya bersikap sopan. Baik dia maupun ibu mengira aku hanyalah seorang tak berguna dan Ariana adalah pemeran utama. Jadi aku latihan siang malam untuk membuktikan mereka salah. Aku juga memposting klip pendek nyanyianku di forum dan berkata, jika orang memilihku, aku akan menampilkan pertunjukan besar yang penuh dengan nyanyian dan tarian. Keesokan harinya, sekolah mengumumkan 2 kandidat solo pembuka teratas, Ariana dan aku. Aku sangat gembira, tapi kemudian aku mendengar gumaman. Kamu benar-benar memilihnya? Aku hanya ingin melihat seberapa buruk suaranya. Jangan terlalu jahat, dia putri Nona Grande, tentu saja suaraku tertuju padanya. Tiba-tiba, Enid, gadis yang biasanya penakut ini muncul dan memberi selamat padaku. Jangan dengarkan mereka, Rina. Aku percaya hanya seseorang sebaik kamu yang pantas mewakili Akademi Seni Rowley di Gloria. Kata-kata baik Enid benar-benar memberiku kekuatan. Sekarang aku hanya harus terus berlatih. Aku sudah sangat dekat dengan tujuan sekarang. Akhir pekan itu adalah latihan terakhir sebelum babak seleksi. Aku sangat gugup dan ini pertama kalinya aku merasa seburuk ini di atas panggung. Aku tidak senyaman dan percaya diri saat menjadi MC atau penari. Aku bernyanyi dengan gemetar tapi yang terpikir hanyalah tenggorokanku yang gatal. Aku tidak bisa mencapai nadanya. Apa aku mempraktekkan teknik yang salah? Tidak mungkin, aku sudah mengikuti semua instruksi yang diberikan Brian. Jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya, jangan memaksakan diri. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan hari ini, jadi aku tidak ingin memaksakannya. Jangan khawatir, aku punya pertunjukan luar biasa untuk semua orang di hari H. Oh, Brian, kemana saja kamu? Kita perlu mengulangi duet kita sekali lagi. Ariana lagi? Dia pasti mencoba berkelahi denganku. Aku dengan murung melihat sekeliling auditorium dan melihat semua orang dari departemen berbeda sibuk mempersiapkan penampilan luar biasa mereka. Mereka semua berlatih dengan penuh semangat, sementara aku bahkan tidak tahu lagi apa yang aku lakukan. Bagaimana aku bisa menyelamatkan pertunjukan ini? Aku sedang dalam keadaan terpuruk ketika Enid muncul di sampingku. Hey, mau bikin tim? Aku punya vokal dan kamu punya penampilan panggung yang terhebat. Melihat wajahku yang kebingungan, dia melanjutkan. Aku selalu mengagumimu dan sungguh menyedihkan melihatmu seperti ini. Kita hanya ingin acara akademi kita sukses, ya kan? Aku sudah berusaha keras. Semua orang, terutama ibuku, sangat menantikan penampilanku. Aku tidak bisa gagal. Jadi aku setuju untuk membiarkan Enid membantuku melakukan lip sync untuk audisi sekali saja. Lagi pula aku akan pulih tepat waktu untuk konser sebenarnya. Audisi dimulai dengan baik. Enid bernyanyi di belakang panggung dan ternyata suaranya setingkat Taylor Swift. Bahkan lebih dalam perasaannya daripada suara Ariana. Melihat wajah penonton yang terkejut, aku dengan percaya diri memberikan penampilan terbaikku. Tapi aku tiba-tiba menyadari tatapan bingung penonton dan menyadari sesuatu. Enid berhenti bernyanyi. Karena panik, aku menyalakan mikrofon untuk bernyanyi, tetapi suaraku terdengar bergetar. Kedengarannya buruk, tapi aku berhasil menyelesaikan lagunya dan bergegas ke belakang panggung. Segera setelah aku melangkah ke belakang panggung, aku melihat ibuku dan beberapa siswa lainnya termasuk Brian dan Ariana berkumpul di sekitar Enid yang menangis. Bilang mikrofonnya rusak dan dia tidak bermaksud mengecewakanku. Enid, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa, Ari. Maafkan aku. Aku tidak bisa. Meskipun kamu saudaraku, aku tidak bisa. Apa yang kamu bicarakan? Tunggu, kalian berdua bersaudara? Oh, begitu. Jadi Ariana bekerja sama dengan Enid untuk menyabotaseku. Aku tahu aku bukan orang favorit Ariana, tapi ini rendah, bahkan untuk dia. Sekarang aku menjadi bahan tertawaan semua orang. Itu adalah hari yang buruk, jadi aku hanya ingin meringkuk di kamarku dan ditinggal sendirian. Hanya saja, ibu mengetuk pintuku. Sayang, bisakah kita bicara? Aku terlalu sedih untuk menjawabnya dan ibu pasti marah padaku karena dia tidak mengetuk pintu lagi. Aku tidak bisa menyalahkannya jika aku seorang ibu, anak perempuan yang buta nada sepertiku benar-benar membuat malu. Benar saja, keesokan harinya di sekolah, semua orang membicarakan 3 topik hangat. Yang pertama adalah sinkronasi bibirku.
Rina bahkan tidak menyanyi dengan baik. Penampilannya sungguh sebuah lelucon. Tapi dia benar-benar penari yang hebat. Dia lebih baik fokus pada hal itu. Yang kedua, mereka mencurigai Ariana sebagai dalang yang menjebakku. Dan yang terakhir adalah keterkejutan melihat betapa dahsyatnya suara Enid. Sepanjang pagi itu, aku tidak bisa lepas dari gosip. Lebih buruk lagi, klip lip syncku diunggah secara online. Dan sekarang Akademi dituduh lebih memfavoritkan putri seorang selebritis daripada bakat. Aku tidak pernah bermaksud hal itu mempengaruhi ibuku dan reputasi sekolah. Aku tahu aku perlu mencoba memperbaikinya, jadi aku memutuskan untuk meminta maaf di depan semua orang saat istirahat makan siang. Itu ideku untuk lip sync dan aku tahu itu bodoh. Maaf, aku seharusnya tidak melakukannya. Namun sebelum teman-temanku jawab, Enid angkat bicara. Rina, aku tidak bermaksud menggagalkan rencana lip sync. Ariana memohon padaku, tapi aku menolak. Itu benar-benar kejadian yang tidak disengaja. Hentikan aktingmu, aku tidak pernah memintamu melakukan itu. Aku tidak merekam obrolan kita karena aku mempercayaimu, karena kau saudaraku. Tapi ayolah Ariana, kamu tahu apa yang kamu katakan. Oh, kamu tidak merekamnya? Maka kerjaku sudah benar. Ariana kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Kenapa kamu berbohong tentang lip sync? Santai, kamu harus berterima kasih kepadaku karena membantumu menghilangkan saingan. Aku tersentak kaget dan begitu pula yang lainnya. Aku tidak pernah mengira Enid yang manis dan penakut bisa diam-diam begitu licik. Enid tidak bisa berpura-pura tidak bersalah lagi, jadi dia putus asa dan menceritakan semuanya. Oke, aku melakukannya, tapi tidak ada dari kalian yang mengerti bagaimana rasanya memiliki Ariana sebagai saudara perempuan. Suaraku lebih bagus, tapi aku tidak bisa bersaing dengannya. Dia cantik dan semua orang menyukainya, sementara aku selalu jadi kambing hitam. Belum lagi obat migrain yang membuatku menambah beban yang tidak bisa hilang ini. Jadi aku merasa terlalu tidak aman untuk berdiri di atas panggung. Aku hanya ingin Ariana merasakan kegagalan sekali saja, merasakan apa yang aku rasakan. Jadi aku menggunakan Rina untuk memukulnya. Tapi mikrofonnya rusak dan aku malah menyalahkan Ariana. Semua orang masih mencoba untuk memproses semua fakta yang mengejutkan ini. Saat seorang anak laki-laki berdiri, voila, semuanya sudah jelas. Itu hanya skema egois dari satu orang. Akademi Seni JR penuh dengan siswa yang sangat berbakat. Hentikan rumor bodoh itu. Ternyata pria itu telah melakukan live streaming semuanya. Kini setelah kasusnya ditutup, kredibilitas ibu dan akademi telah pulih. Tapi drama ini masih terlalu berat bagiku. Aku butuh istirahat. Ketika mendengarkan kicauan burung, aku mulai merasa lebih tenang. Tapi kemudian Ariana datang. Aku minta maaf tentang adikku. Memang benar aku sedikit iri padamu, tapi aku bukan pendendam. Iri? Padaku? Tapi kamu cantik, punya suara superstar dan semua orang di sekolah menyukaimu. Bagaimana denganmu? Kamu cantik, multitalenta, bisa menjadi MC, berakting dan menari. Aku hanya bisa nyanyi. Oke, jadi ternyata Ariana tidak sejahat seperti yang kukira. Dia sebenarnya baik. Mungkin seharusnya aku tidak terlalu cepat menghakiminya. Tiba-tiba, Brian menghampiri kami dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tenanglah harimau, aku tidak menyakiti gadismu. Dia milikmu sekarang. Pacarmu? Kenapa di sini dan tidak di rumah? Aku belum siap menghadapi ibu, dia pasti benci memiliki anak perempuan yang buta nada. Rina, kamu salah karena lip sync, tapi bukan salahmu kalau kamu tidak bisa menyanyi. Bernyanyi bukanlah sesuatu yang wajib bagi semua manusia, ya kan? Tapi, apa kamu tahu betapa bangganya Nona Grande kepadamu? Dia selalu menceritakan kepada kami tentang pencapaianmu dan memutarkan video penampilanmu. Kata-kata bijak Brian membuatku merasa jauh lebih baik. Dia benar, aku harusnya tidak lip sync. Aku seharusnya menerima hal-hal yang sebenarnya aku kuasai dan menjadi diriku sendiri. Setelah bicara dengan Brian, aku merasa siap pulang dan menghadap ibu. Semua orang mengharapkan aku bernyanyi sebaik dirimu. Dan sejujurnya aku berpikir jika aku terus berlatih, aku akan mampu. Tapi kenyataannya aku bukan seorang penyanyi dan aku tidak akan pernah menjadi penyanyi. Aku tahu kamu marah, tapi aku tidak bisa jadi Ariana. Maafkan aku. Sayang, aku tidak ingin kamu menjadi orang lain selain dirimu sendiri. Aku sangat bangga padamu, dan aku minta maaf jika tindakanku terlihat berbeda di matamu. Aku sama sekali tidak marah padamu. Aku sebenarnya hanya ingin memelukmu tadi malam, tapi tidak ada jawaban, jadi aku pikir kamu mungkin perlu waktu sendiri. Jadi, kamu tidak kesal karena aku bukan penyanyi? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin kamu bahagia dan mengejar apapun yang kamu sukai. Aku senang ibu dan aku membereskan semuanya, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Enid dan alasan dia melakukan hal itu. Jadi aku mengiriminya pesan. Lip sync keputusan buruk, tapi aku sadar tidak ada orang yang pandai dalam segala hal. Kita semua punya kelebihan. Kelebihanku bukan menyanyi, itu kelebihanmu. Suaramu benar-benar indah, jangan biarkan apapun menghentikanmu melakukan apa yang kamu suka. Aku senang kita baik-baik saja. Benar sekali. Jadi bidadari penyanyi tidak membutuhkan sosok yang kaku. Terima kasih, dan aku minta maaf. Aku lega semuanya sudah beres, dan Enid mempelajari kesalahannya dan sekarang menyadari betapa menakjubkannya dia. Aku dengan cemas menunggu di belakang panggung untuk penampilanku. Untungnya aku punya Brian untuk mendukungku. Meskipun dia terlalu banyak rewel. Aku hanya penari cadangan, periksa Ariana. Dia bintang pertunjukannya. Bukan aku dalam pikirannya. Kamu adalah prioritasnya. Hei, dia bahkan melepaskan kesempatan pertunjukan pembuka untukmu.
Hah? Kamu benar-benar melakukan itu untukku? Prioritasmu? Sejak kapan? Ya, sejak aku melihatmu menjadi MC di hari pertama sekolah. Aku mengangkat busur, sangat fokus. Targetnya tepat di depanku. Lihat aku menaklukkan. Tapi, kakek, yang itu pasti tepat sasaran. Aku cuma bercanda. Kamu menjadi sangat baik, Labu. Hai, aku Gina dan aku suka memanah. Kakekku satu-satunya keluargaku mengenalkanku pada olahraga ini. Dia selalu mendorongku untuk mengikuti kontes dan mengatakan bahwa aku mempunyai bakat. Tapi kompetisi sebenarnya bukan kesukaanku. Berbicara dengan orang asing sudah cukup menjadi tantangan bagiku. Tapi satu-satunya temanku Bailey cantik dan ceria. Kami sudah dekat sejak kecil hingga kami ke kota untuk sekolah SMA dan jadi teman sekamar. Kehidupan baruku menjanjikan kesenangan dan kegembiraan. Namun aku sering rindu kakekku dan sering menulis surat padanya. Kakek sayang, hidupku di sini luar biasa. Kamar asramanya bagus, bersih dan rapi dan setiap pagi, musik instrumental yang menenangkan dari speaker mengingatkanku pada saat-saat kita menikmati musik dan minum teh bersama di depan teras. Bailey, kecilkan! Dan apa yang akan kamu buat untuk mengatasi kekacauanmu? Astaga, ini kekacauan yang terorganisir. Tanyakan kepadaku apa saja dan aku dapat segera menemukannya. Ngomong-ngomong, ada pesta penyambutan untuk mahasiswa baru malam ini. Apa kamu mau ikut? Tidak, aku terlalu lelah. Ayo Gina, ini akan menyenangkan. Kamu juga akan mendapat beberapa teman baru. Itu cuma... Oke, kalau begitu tetap di sini. Aku pergi. Entah bagaimana aku merasa sedikit hampa. Aku tidak pernah menyadari bahwa Bailey dan aku begitu berbeda sampai saat ini. Bailey suka bersosialisasi dan bisa mendapatkan teman baru dengan mudah. Dan aku introvert dan pendiam. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku datang ke kota untuk mencari pengalaman. Jadi saat Bailey mengajakku pergi ke pameran sekolah, aku langsung menyetujuinya. Ketika hari itu tiba, ketika Bailey mengobrol dan cikikikan dengan siswa lain, aku, tanpa sadar, menghilang ke latar belakang. Karena sepertinya Bailey tidak menyadari ketidakhadiranku, aku memutuskan untuk melihat-lihat sendiri. Tiba-tiba sebuah teriakan mengagetkanku. Pencuri! Maling! Aku lihat seorang pencuri melarikan diri dengan membawa tas tangan seorang gadis. Tanpa pikir panjang, aku ambil satu set busur dan anak panah di dekatnya dan menembaknya. Saat itulah aku melihat anak panah lain. Terbang ke arah yang sama, kedua anak panah itu mengenai si pencuri tepat di kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku mencari pemanah lainnya dan melihat dewa Yunani Apollo yang juga menatapku. Kemudian dia pergi untuk menangani pencuri itu saat aku mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat kejadian secara diam-diam. Aku masih melamun tentang cowok itu ketika Bailey masuk ke asrama kami bersama sekelompok teman. Aku segera mengubah diri menjadi burrito dan berpura-pura tidur. Tapi Bailey tanpa ampun membukakanku dengan senyum lebar. Hey G, ada seseorang yang aku ingin kamu temui, Samantha, kepala klub panahan sekolah. Bailey bilang kamu seorang pemanah yang hebat. Ya, mungkin. Ya, kami sedang mencari anggota baru. Kamu harus datang. Aku pasti akan mampir. Terima kasih. Sepulang sekolah keesokan harinya, aku mengunjungi klub panahan dan melihat wajah yang aku kenal. Itu cowok yang kemarin. Dia juga meniup anak panahnya seperti kakek. Lucu sekali. Ups, ketahuan. Apa aku sedang berhalusinasi atau dia berjalan ke arahku? Hai, kamu ada di pekan raya sekolah. Tembakanmu sangat fenomenal. Ngomong-ngomong, aku Chris. Aku Gina. Jadi, kamu baru di sini? Sebenarnya aku belum yakin bergabung atau tidak. Nah, bagaimana kalau demonstrasi kecil? Karena panik, aku mencoba menembak dengan tangan gemetar dan gagal total. Maaf. Tenang, kamu pasti bisa. Dia mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungnya berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, meniup pelan-pelan ke arah Fletching dan kali ini aku mencapai sasaran. Lihat kan, tembakannya luar biasa. Kamu harus lebih percaya diri dan terbuka sehingga lebih banyak orang bisa mengenalmu. Jadi, Chris menjadi ekstrovert? Dia benar. Pasti menyenangkan berada di dekat gadis yang ramah dan percaya diri seperti Bailey. Dia baru di sini selama seminggu dan sudah mengetahui separuh isi sekolah. Dan semua orang menyukainya. Jadi pada hari itu juga, setelah bergumul dengan diri sendiri, aku memutuskan untuk meminta bantuan Bailey. Membantu? Dengan apa? Bantu aku jadi sepertimu, seorang ekstrovert. Kamu baik-baik saja apa adanya, kenapa harus berubah? Saat itu Samantha datang menjemputnya untuk pergi ke pesta ulang tahun. Mau bergabung dengan kami? Kamu lebih suka tinggal di sini dan membaca, kan? Kamu kenal aku. Lalu Bailey pergi begitu saja. Baiklah, jika dia tidak mau membantu, akan kulakukan sendiri. Saatnya keluar dari kepompongku. Jadi aku menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk merombak diriku. Lumayan kan? Ketika aku tiba di pesta, semua orang melongo ke arahku. Hei, apakah kamu matahari? Karena kecantikanmu membutakanku. Kalau begitu kamu harus menjauh 93 juta mil dariku. Betapapun aku ingin segera pulang ke rumah, sebuah suara di kepalaku terus berteriak, bersosialisasi. Di internet mereka bilang ekstrovert selalu siap berteman, seperti Bailey yang menjadi bagian dalam setiap percakapan.
Jadi aku mengerahkan seluruh keberanian untuk bergabung dengan kelompok terbesar yang membahas tentang hewan-hewan Arktik yang lucu. Aku ingat tips komunikasi, pimpin percakapan. Jadi aku melakukannya. Bukankah menyedihkan jika hewan-hewan tersebut kehilangan habitatnya karena perubahan iklim? 5 menit berikutnya aku menolak tentang masalah ini, tapi mereka sepertinya tidak terlalu tertarik. Oke, rencana B. Belly juga selalu tahu cara menonjol. Jadi, saat semua orang mulai menari, aku berdiri di tengah ruangan dan menari sepenuh hati. Tapi setelah itu, semua orang menatapku seolah aku alien, termasuk Chris. Ketika aku akhirnya di kamar, aku merasa benar-benar dikalahkan. Apakah kamu serius ingin menjadi seorang ekstrovert? Aku perlu melakukannya, Belly. Kalau begitu, mungkin pelan-pelan dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Kamu tidak harus menjadi supel dalam semalam. Belly jelas tidak percaya aku bisa melakukannya. Baiklah, akan kutunjukkan padanya dia bukan satu-satunya ekstrovert menawan di sini. Urutan bisnis pertamaku adalah bergabung dengan klub panahan. Itu akan jadi kesempatan terbaik mengesankan Chris. Untuk menutupi rasa malu di pesta itu, aku menguatkan diriku dan mendekati pria paling lucu di sini. Hai, aku Gina. Aku suka bajumu. Terima kasih. Aku Patrick. Patrick adalah ketua OSIS. Dia di sini untuk membantu mempromosikan klub panahan. Lalu setiap kali Chris lewat, aku mencoba bercanda dengan Patrick. Meski dia tampak teralihkan, namun Chris hanya berbalik dan terlihat tidak senang. Gina, ada apa denganmu dan Chris itu? Dia terus melihat ke sini. Oh, Chris, dia cuma teman satu klub. Mungkin karena dia tidak terlalu menyukaiku. Urusan laki-laki. Aku berpikir untuk gabung ke klub ini. Mau mengajariku? Tentu saja. Setelah itu aku dan Patrick sering berlatih memanah bersama. Aku jadi terlalu bersemangat dan menetapkan target sejauh yang aku bisa. Menarik talinya sekuat tenaga dan mencoba untuk tetap tenang saat anak panah mengenai sasaran. Entah dari mana, Chris muncul. Luar biasa Gina, tembakan terbaik yang pernah aku lihat. Mengesankan Gina, mau minum sebelum kamu mengajariku cara melakukannya? Saat itu, Chris menawariku sebotol. Kamu suka jus apel kan? Aku melihatmu hanya meminumnya di pesta. Ih, dia menyadarinya. Terima kasih. Kamu mau tumpangan pulang nanti? Akhirnya kesempatan untuk lebih dekat dengan Chris. Aku akan mengantarmu Gina, aku lebih akrab dengan rute itu. Tadinya aku mau bilang tidak, tapi Patrick sudah menarikku. Kenapa dia merusak momen romantisku? Mungkin dia juga menyukaiku, tapi pandanganku sudah tertuju pada Chris. Chris sepertinya peduli padaku, tapi butuh waktu untuk benar-benar memulai hubungan. Semuanya berjalan pada tempatnya dan aku merasa menjadi lebih terbuka. Meskipun kadang aku jalan memutar atau sembunyi di kamar kecil menghindari obrolan ringan, segalanya dengan Chris berjalan baik. Tapi keesokan harinya aku melihat Belly dan Chris bergandengan tangan dan tertawa bahagia di jalan. Apa mereka berkencan? Lalu kenapa Chris tetap berharap padaku dan bersikap seolah dia peduli padaku? Semua usahaku sia-sia? Sekalipun aku mencoba menjadi seperti Belly, tentu saja Chris lebih memilih yang asli. Aku dengan murung pergi ke kamarku sesaat sebelum Belly, sangat periang seperti biasanya kembali. Kamu terlihat sangat bahagia, kencan menarik? Tidak sama sekali. Apa kita punya rahasia sekarang? Tentu saja tidak. Lagi pula apa yang kamu lakukan hari ini? Berbelit-belit ya. Dia jelas jatuh cinta pada Chris, tapi kenapa merahasiakannya? Supaya mereka masih bisa mengacaukan perasaan orang lain? Setelah itu aku menolak berbicara dengan Belly dan menghindari Chris. Setiap kali dia menyapaku, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Dan jika dia mendekatiku, aku akan menemui Patrick dan memintanya untuk mengantarku pulang. Itu sepele, tapi apalagi yang bisa kulakukan? Di dalam mobil Patrick, aku menerima SMS dari Chris. Dia mungkin hanya ingin menelponku 2 kali, jadi aku mematikan ponselku. Semua baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kamu bukan pembohong yang baik, tapi aku punya sesuatu untuk menghiburmu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di tempat yang tenang dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun betapapun indahnya matahari terbenam, aku masih merasakan kesedihan menyelimuti diriku. Mau membicarakannya? Dan aku melakukannya. Sungguh, senang rasanya akhirnya melepaskan semuanya dari dadaku. Patrick mendengarkan dengan sabar, mengangguk mengerti. Ketika aku selesai, hari sudah senja. Terima kasih telah mendengarkan keluhanku. Tentu kapan saja, aku ingin berada di sana untukmu Gina, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tahu kamu suka Chris, tapi aku sangat peduli padamu. Kamu permata tersembunyi, dan aku ingin membantumu menjadi apa yang kau mau. Aku terkejut. Pada saat itu, Patrick menjadi lebih menarik daripada yang pernah aku bayangkan. Mungkin aku harus bersama orang seperti dia, dan melupakan orang-orang beracun itu. Jadi, aku setuju untuk pacaran dengannya. Keesokan harinya, Patrick sudah mengumumkannya kepada publik. Lihat, itulah yang akan dilakukan pria baik. Dia membawaku ke spa, memasak untukku, dan selalu bersikap manis. Aku belum pernah merasa seperti ini pada siapapun, dan rasanya seperti cinta. Namun, tidak selalu menyenangkan menjadi pacar Patrick. Dia terus-menerus menghadiri banyak acara sebagai ketua OSIS dan menjadikanku sebagai nilai plusnya. Pada kesempatan itu, Patrick akan berbicara kepada semua orang sementara aku berdiri dengan canggung. Aku mau gabung tapi tidak tahu caranya. Baiklah, tertawa akan menunjukkan bahwa aku mengikuti percakapan mereka. Tapi semua orang hanya menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang lucu dari patah pinggul nenekku?
Astaga, aku ingin segera menggali lubang untuk diriku sendiri. Setelah itu Patrick memintaku menggunakan keterampilan memanahku untuk pengambilan gambar komersial penggalangan dana. Gambar-gambar itu menjadi viral dan aku menjadi populer. Orang-orang ingin berteman denganku kemanapun aku pergi dan itu melelahkan. Ketika aku beritahu Patrick, dia bilang, "Itu bagus, kamu akan jadi wajah dari galang dana ini yang akan membantu banyak orang, seperti Katniss Everdeen dan First Rebellion. Aku sangat bangga memilikimu sebagai pacarku. Ayo kita teruskan ini, oke?" Sesuatu tentang hal itu tidak cocok bagiku, tapi bukankah ini kehidupan yang selalu kuimpikan? Aku terlalu sibuk dengan rencana Patrick, jadi aku tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bahkan lupa menulis surat kepada kakek, dan sudah lama sekali sejak terakhir aku pergi ke Kulpanahan. Belly mencoba mengejarku, tapi aku tetap mengabaikannya. Jarak kami semakin jauh meskipun kami berbagi kamar. Pertunjukan hari ini tiba-tiba dibatalkan, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mampir ke Kulpanahan. Aku jadi lebih nyaman dan terbebas dengan setiap anak panah yang aku tembakkan. Aku akhirnya merasa menjadi diriku sendiri lagi. Ketika aku selesai, aku melihat Chris menatapku. Aku langsung bingung dan mencoba pergi, tapi Chris mengikutiku. Gina, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Ini seperti kamu mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Apa kamu benar-benar bahagia? Kaulah yang palsu. Kamu menyukai cewek supel, kan? Jika aku berhenti mencoba, aku akan menjadi tidak terlihat lagi. Kamu hanya tidak menyukai Patrick dan kamu merasa terganggu karena dia adalah pacarku. Kamu benar, aku tidak menyukainya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Karena tidak ingin mendengar kebohongannya lagi, aku langsung pergi. Tapi, meski aku tidak ingin mempercayai Chris, kata-katanya membuatku berpikir. Aku menemukan Bailey menungguku di kamar asrama kami. Dia tampak agak malu-malu. Bagaimana kabarmu dan Patrick? Semuanya baik-baik saja? Tentu saja, kamu punya masalah dengan kami. Bisakah kamu ikut denganku sepulang sekolah besok? Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Aku mengikutinya karena penasaran. Bailey membawaku ke belakang sekolah, lalu menyuruhku bersembunyi di sudut dan menunggu. Lalu aku melihat Patrick, dia memeluk Bailey yang segera mendorongnya menjauh. Ayolah, aku tahu kamu punya sesuatu untukku, Bailey. Kenapa tidak tinggalkan aku sendiri? Kamu benar-benar sudah punya pacar. Gina, aku cuma memanfaatkannya. Itu hanya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Gadis bodoh itu masih percaya kalau itu sebenarnya penggalangan dana. Aku bisa pilih siapa saja, tapi karena itu mengganggu Chris, itu adalah hal yang paling menarik. Aku tidak bisa bersama orang aneh menjengkelkan itu. Tapi kamu sangat cantik. Aku tidak tahan lagi dan berlari ke arah Patrick dan menamparnya tepat di wajah sombongnya. Kamu adalah orang brengsek terbesar yang pernah kutemui. Kamu adalah pecundang terbesar yang pernah kutemui. Daya tarikmu seperti handuk. Melihatmu mempermalukan diri di depan semua temanku sungguh sangat menyedihkan. Tidak heran mereka menertawakanmu di belakangmu. Aku berlari sambil menangis saat Bailey memarahinya. Dia menyusulku tak lama kemudian. Aku minta maaf kamu jadi tahu dengan cara ini. Baru-baru ini Patrick mulai menggodaku. Aku tidak bisa pergi tanpa menunjukkan kepadamu sifatnya. Kamu bisa bilang begitu karena semua orang mencintaimu. Bahkan Chris pun memilihmu. Dan aku pikir aku punya kesempatan bersamanya. Ini sangat tidak adil. Orang tidak akan pernah melakukan introvert sepertiku seperti mereka memperlakukanmu. Tunggu, kamu menyukai Chris? Karena tidak punya tenaga lagi untuk marah, aku terjatuh sambil terisak-isak. Dengar, aku minta maaf karena menolak membantumu menjadi seorang ekstrovert. Alasannya, kamu sudah luar biasa, Gina. Sejak kita masih kecil, aku selalu mengagumimu. Kamu cerdas, sabar, dan tekun. Apa? Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku ingin menjadi lebih sepertimu? Namun aku sadar bahwa introvert dan ekstrovert memiliki kelebihan masing-masing. Dan kita buat yang terbaik jika jadi diri sendiri. Itu sebabnya aku diriku sendiri. Dan kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri. Aku menahan air mataku sebaik mungkin dan memeluk Bailey erat-erat. Aku minta maaf karena salah paham denganmu. Terima kasih telah memberitahuku. Aku kembali ke kamarku dan melihat surat dari kakek. Dia bertanya kabarku dan kenapa aku berhenti menulis surat padanya. Dia tahu hidup di lingkungan baru akan sulit, tapi selama aku memahami nilai diriku, aku bisa mengatasi segalanya. Dia menyelesaikan suratnya dengan mengatakan dia akan selalu mencintaiku tanpa syarat. Air mata menggenang di mataku. Tak lama setelah itu, Bailey kembali dengan semangat. Aku punya kejutan untukmu. Ketika kami sampai di luar, Chris sudah menunggu. Aku sangat malu dan bingung melihatnya. Gina, sejak kita bertemu di pameran, aku tidak berhenti memikirkanmu. Aku terkesan dengan keterampilan memanahmu, tapi sebelumnya aku terpesona oleh kecerdasan, kebaikan, bahkan sifat pemalumu. Bukankah kamu berkencan dengan Bailey? Apa? Chris adalah sepupuku. Dia membicarakanmu sepanjang waktu. Aku akan menjodohkan kalian, tapi kamu sudah bersama orang lain. Aku tidak bisa mempercayai telingaku dan hatiku menjadi liar. Saat itu, Bailey menerima pesan genit lagi dari Patrick. Apa yang harus aku lakukan dengan hal kotor ini? Baiklah. Bisa kalian percaya, Bailey membawanya ke sini dengan mata tertutup untuk mendapatkan kejutan. Oke, siap untuk hadiahku? Patrick pasti terkejut melihatku membidik tepat ke arahnya. Sebaiknya kamu terangkan kecuranganmu. Itu tidak curang, kamu bahkan bukan pacarku. Kalah.
Sebelum dia menyelesaikannya, aku meluncurkan panah tepat di atas kepalanya. Beruntungnya kamu, bidikanku tepat, tapi siapa tahu pecundang sepertiku bisa saja meleset. Patrick ketakutan dan benar-benar kencing di celana. Lalu dia mengakui semua kesalahannya, menyedot dana masyarakat, suka menipu demi uang. Yang semua sudah tercatat. Segera setelah video itu diposting, Patrick diboikot dan kehilangan jabatan ketua OSIS. Dia harus pindah sekolah setelah seminggu. Aku akhirnya merasa percaya diri dan memenangkan banyak kompetisi memanah. Selama liburan, aku membawa Bailey dan Chris pulang ke rumah untuk menemui kakekku dan menunjukkan pialaku. Ingat semuanya, jadilah versi terbaik dari dirimu dan orang yang tepat akan menyukai dirimu yang sebenarnya. Hai, namaku Beatrice Legrand. Aku putri tunggal dari 2 ilmuwan roket terkenal di dunia. Sejak kecil, aku selalu diajak setiap kali mereka tampil di televisi. Dan sahabatku, Alexine, selalu menjadi teman baikku. Apa rahasiamu meraih kesuksesan? Ya, kami berdua cinta sains sejak kecil dan memutuskan untuk mengabdikan hidup kami untuk sains. Dan keluarga adalah motivasi terbesar kami, bukan sains roket. Wow, orang tuamu keren banget. Dalam perjalanan pulang, ayah bertanya, "Jadi, apa cita-citamu, sayang?" Saat aku masih bingung mencari jawaban, Alexine sudah berkata, Aku ingin menjadi pembawa acara bincang-bincang seperti wanita itu malam ini." Keren, kamu pasti bisa. Jangan khawatir, Beatrice, kamu akan segera tahu cita-citamu. Tapi Alexine dan aku mengalami masalah dalam belajar. Alexine kesulitan mengucapkan kalimat yang tepat, sedangkan aku sulit membaca dan menulis. Tentu saja kami benci sekolah. Orang tuaku membawaku ke dokter dan aku didiagnosis menderita disleksia. Ia juga mengatakan aku akan mengalami banyak kesulitan di sekolah dan tidak akan mencapai hasil akademis yang tinggi. Aku cukup kesal mendengarnya. Tapi ayahku, yang merupakan guru SMA, tidak senang dengan pernyataan itu. Omong kosong, Beatrice sangat cerdas. Disleksia atau tidak, ia akan berhasil dengan metode belajar yang tepat. Sejak saat itu, ayahku mulai membantuku dan Alexine belajar. Setiap kami selesai satu buku, ia akan memberi kami hadiah kecil. Ia juga memperkenalkan kami pada olahraga, seni, dan bahkan membawa kami ke tempat-tempat keren seperti museum, galeri, dan akuarium. Sejak aku melangkahkan kaki di akuarium, aku tahu tempat ini cocok untukku. Karena lumba-lumba. Lihat, ia mengikutiku. Aku langsung memberitahu orang tuaku kabar baik itu malam itu. Aku sudah menemukan passionku. Aku akan jadi ahli biologi kelautan saat aku dewasa. Tahun demi tahun berlalu dan sekolah tidak lagi menakutkan bagi kami. Berkat ayahku, aku sekarang menjadi yang terbaik di kelas dan unggul dalam pelajaran biologi. Disleksia tidak terlalu mempengaruhiku. Sementara itu, Alexine berhasil menghilangkan gagapnya dan jauh lebih percaya diri. Kami seperti Superman dan Batman, selalu berdampingan untuk meraih impian kami. Profesor Coleman, tolong ceritakan lebih lanjut tentang penelitian terbarumu. Ini adalah karya hidupku yang telah dikembangkan selama 1 dekade terakhir. Kami berdua diterima di SMA elit yang akan menjadi batu loncatan yang bagus untuk masa depan kami. Namun tidak seperti di SMP di mana aku bisa belajar dengan kecepatanku sendiri. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang bagus karena kurikulum di sini sangat ketat. Sayangnya, disleksia kambuh karena stres, membuat segalanya semakin sulit bagiku. Di kelas, aku harus mencari kamu setiap 5 menit, yang membuat proses belajarku melambat. Suatu kali aku tinggal di kelas selama istirahat untuk mengkoreksi semua kata-kata yang aku campur aduk dalam esaiku. Itu membuatku disebut sikutu buku. Sebaliknya, Alexine yang cantik dan ekstrovert telah menjadi wajah dewan siswa. Dan dia masih berusaha membantuku. Benar, ini hanya kemunduran kecil. Namun itu belum semuanya. Kemarin, guru kimiaku memintaku untuk membaca peraturan keselamatan laboratorium. Jangan mencicipi atau mengendus. Kalian harus menyebarkan mantra. Apa? Maksudku bau. Maaf. Kita di kelas kimia, bukan ramuan 101 Profesor Snape. Begitulah Snape menjadi nama panggilanku. Semua karena si Francois itu. Semua orang menyukai kejahilannya dan dia lolos dari semua hukuman karena dia bintang lari yang sedang naik daun. Tapi sebenarnya dia penjahat dalam ceritaku. Akhir-akhir ini Alexine dan aku hanya punya sedikit waktu untuk mengobrol. Nongkrong dengan Francois. Mereka bertemu ketika Alexine mewawancarainya untuk koran sekolah. Lebih buruk lagi, dia sering membelanya, mengatakan aku akan menyukainya kalau aku juga mengenalnya. Tidak, terima kasih. Selain itu, tampaknya Alexine meraih prestasi untuk mimpinya. Sementara itu, aku hampir tidak bisa belajar dan bergaul dengan teman-teman sekelasku. Kemudian tibalah saatnya ketika setiap siswa yang ingin memulai kuliah di universitas bergengsi perlu ketemu konselor perguruan tinggi, Bu Dupont. Dia bilang nilaiku cukup bagus, tapi aku juga memerlukan pernyataan pribadi yang bagus. Tujuannya untuk menangkap esensi diriku dan menunjukkan aku siap berkomitmen pada masa depanku. Cukup sederhana, bukan?
Tapi ketika harus benar-benar menulis, kenapa hal itu begitu sulit? Apakah aku meragukan rencanaku sendiri? Apa benar aku bisa jadi ahli biologi kelautan? Saat makan malam ku coba sampaikan ini ke orang tuaku. Tapi tampaknya mereka sudah mengira aku mahasiswa biologi kelautan. Kurasa tidak ada jalan kembali. Aku memanggil Alexin ke akuarium untuk membantuku menjernihkan pikiran. Dia terlambat, jadi aku pergi menemui teman-teman lumba-lumbaku. Mereka benar-benar menenangkanku. Tiba-tiba suara melengking menyadarkanku. Kamu disleksia karena kamu bisa bicara bahasa lumba-lumba? Haruskah kami carikan buku tentang lumba-lumba? Aku berbalik untuk melihat Alexin dan rombongan teman-teman barunya dan si badut. Mereka mulai cekikikan. Tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang bisa menggambarkan betapa marah dan terhinanya diriku. Apa kamu perlu bawa mereka ke sini untuk mempermalukanku? Aku menjauh, tapi secara tidak sengaja menuju ke sebuah terowongan kaca. Rasanya seperti aku benar-benar tenggelam di dalam air. Kenangan mengerikan saat aku jatuh menembus es ke dalam air yang dalam, gelap dan dingin membekukan muncul kembali. Aku segera berlari keluar. Max, tunggu. Aku berbalik melihat Alexin mengejarku. Awas, ada mobil. Aku segera mendorongnya menjauh. Mobil itu tidak menabraknya, tapi dia terluka. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat ia sadar, Alexin tidak bisa berbicara. Dokternya mengatakan pita suaranya lumpuh sementara karena trauma leher dan dada. Artinya Alexin tidak bisa menjadi pembawa acara hari olahraga sekolah. Aku diliputi rasa bersalah. Alexin berkata, "Aku akan baik-baik saja. Maaf, aku pikir mengajak teman sekelas akan menghiburmu." Ia bahkan berkata aku harus mengejar impianku dan tidak membiarkan apapun menghalangiku. Aku sangat tersentuh, namun entah kenapa kata-katanya membuatku merasa sangat tertekan. Aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah hari itu, Francois terus mengikutiku kemana-mana mencoba meminta maaf. Aku menghindarinya seperti wabah. Suatu hari aku bolos bahasa Inggris dan saat aku kembali, teman-teman sekelasku membicarakan tentang guru pengganti bernama Pak Legrand. Mereka tampak begitu bersemangat karena dia tidak menyuruh mereka mengerjakan tugas dan hanya menceritakan kisah-kisah lucu. Nama itu mengingatkanku. Dan kemudian kecurigaanku terbukti saat aku melihat kakekku tampak marah dan kecewa setelah pulang sekolah. Aku jelas pulang ke rumah dalam keadaan badai yang hebat, tapi itu tidak masalah. Kugunakan kesempatan ini mencurahkan isi hatiku tentang betapa melelahkannya sekolah. Betapa menyebalkannya diganggu oleh orang tolol sepanjang waktu sementara sahabatku tidak ada di sampingku. Anehnya, kakek mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa hari kemudian dia mengungkapkan bahwa caranya menanganinya membuatku menjadi guru les si tolol itu. Ide terburuk yang pernah ada. Meskipun Pop-Pop menjamin badut itu akan bekerja denganku, aku tetap ingin mencium atlet itu dengan pukulan ke atas. Aku ke Alexin berpikir dia akan membantuku. Tanpa diduga, Alexin juga menyuruhku untuk memberinya kesempatan. Lalu aku mungkin melihat sisi baiknya juga. Tepat pada saat itu, si idiot itu muncul dengan Nintendo Switch. Sungguh tidak dewasa, itu isyarat bagiku untuk pergi. Setelah pelajaran pertama, aku menyadari metode pengajaran biasa apapun tidak akan pernah bisa menarik perhatian si bodoh ini. Tapi aku tidak bisa nyerah gitu aja. Orang tuaku mengajari tidak ada siswa yang buruk. Baiklah, aku akan temukan cara yang tepat untuknya belajar. Jadi, aku menunjukkan kepadanya video YouTube tentang biologi agar dia tetap fokus, mengajarinya lagu tabel periodik, dan bicara sejarah dunia dengan bahasanya. Pada tahun 1914, setelah Archduke Austria meninggal, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Dan Rusia seperti, jangan banyak bicara, kami akan menangkapmu. Kemudian Jerman ingin menjadi karakter utama dan mengobarkan perang ketika tidak ada yang memintanya. Jadi, maksudmu Perang Dunia Pertama dimulai terutama karena Kekaisaran Jerman ditekan untuk menjadi yang terbaik? Iya, saudaraku. Setelah beberapa waktu, nilai Francois naik dari D dan F menjadi C dan B. Sementara aku tidak perlu lagi belajar keras seperti sebelumnya karena mempersiapkan pelajaran untuknya membantuku mengingat semuanya secara alami. Belajar tiba-tiba tidak begitu sulit lagi, dan mungkin Alex benar, orang ini ternyata tidak seburuk itu. Suatu sore, Francois berbagi kabar baik. Hei, lomba lariku lancar, terima kasih membantuku memperbaiki nilaiku. Kalau tidak, aku didiskualifikasi. Ayo kita rayakan. Selamat, kita tidak bisa merayakannya tanpa Alexin. Kudengar dia baru saja kembali dari rumah sakit. Ayo ke tempatnya dan bersenang-senang, tapi jangan berlebihan. Francois dengan semangat bicara tentang prestasinya yang hebat, sementara aku memberitahu Alexin bahwa kami sudah akur. Namun Alexin tampak tidak bersemangat. Kemudian dia dengan dingin meminta kami untuk pergi. Kami berdua sangat bingung. Aku bertanya kepada ibu Alexin dan mengetahui bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh kecuali pita suaranya. Dia sedang menjalani perawatan, tapi dokternya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berbicara lagi. Gadis malang. Tiba-tiba Alexin keluar untuk meletakkan selembar kertas di tanganku lalu melarikan diri. Dalam perjalanan pulang aku membaca, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku lebih baik tertabrak mobil, itu hanya akan membuat lenganku patah. Kamulah yang membunuh impianku." Itukah perasaan Alexin yang sebenarnya? Kata-katanya sangat menyakitkan. Ketika Alexin kembali ke atas, dia tidak berbicara dengan siapapun dan tentu saja menghindariku dan Francois. Suatu kali saat istirahat, Budupon datang menemuiku dan memuji pencapaian pribadiku. Dia berkata jika aku mempertahankan nilaiku, aku akan berhasil meraihnya.
Itu berarti esaiku tidak sepenting seperti yang aku kira, bukan? Franco sangat senang untukku, namun aku melihat Alexin melotot dari sudut mataku dan langsung memberi isyarat kepada Franco untuk tidak terlalu senang. Saat makan siang dia bertanya apa aku kesal karena Alexin. Tidak juga, dia akan lebih bersemangat setelah sembuh. Jadi, kenapa dia berwajah murung? Bukankah Bu Dupont bilang kamu memiliki masa depan yang cerah? Aku tidak yakin lagi. Aku membuat diriku terlihat seperti seseorang yang benar-benar berkomitmen pada biologi laut dalam esaiku. Namun jauh di lubuk hati aku merasa seperti berbohong. Aku bahkan tidak bisa mendekati air setelah jatuh menembus es sekali itu. Tiba-tiba aku merasa tenggorokanku tertutup dan mataku berair. Aku secara naluriah berdiri pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin membicarakan hal ini dengan ibuku segera setelah aku tiba di rumah. Namun aku tiba di tengah-tengah percakapannya dengan ibu Alexin. Ia memberi kami kabar baik. Terapi suara berhasil dan Alexin kini dapat bicara. Itu luar biasa. Ibu Alexin berkata ia menungguku di taman, jadi aku langsung pergi ke sana. Di taman, aku melihat Alexin berdiri di tepi kolam. Syukurlah kamu bisa bicara lagi. Aku selalu tahu kamu akan pulih demi mimpimu. Mimpiku? Sudah berubah jadi abu. Lalu Alexin memberitahuku bahwa meskipun dia bisa bicara lagi, suaranya yang lembut tidak bisa kembali. Oh tidak, aku mati rasa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Aku masih percaya dia bisa mengatasi ini dan mendapatkan kembali suaranya seperti dia mengatasi gagapnya. Gampang bagimu untuk mengatakannya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya ada setan di tenggorokanmu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Tidak, kamu masih bisa. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu mengatasi rasa takutmu untuk meraih mimpimu? Ayo sekarang, lakukan. Dengan setiap baris, Alexin melangkah maju, mendorongku lebih dekat ke tepi hingga hanya ada beberapa inci antara aku dan air. Teruskan, ini demi mimpimu. Apa yang kamu takutkan? Alexin melangkah satu langkah lagi dan aku jatuh ke dalam kolam. Trauma menguasai diriku. Aku panik, mengira ini sudah berakhir. Lalu, seseorang menarikku keluar. Francois! Kau gila, dia bisa saja mati. Alexin berlari sambil menangis. Jangan membentaknya, aku seharusnya tidak mengorek lukanya. Lagi pula ini seharusnya jadi latihan saat aku menjadi ahli biologi laut. Serius? Apa kau hanya menakut-nakuti dirimu sendiri? Keluargaku berharap banyak padaku. Jika aku menyerah pada mimpiku karena kecelakaan kecil saat aku berusia 13 tahun, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Mimpikan ini, mimpikan itu. Kau yakin itu yang benar-benar ingin kau lakukan? Bukan mimpi gadis usia 6 tahun? Kata-kata Franco membuatku terbangun. Memang benar. Aku tidak lagi menikmati belajar seperti saat aku belajar dengan papap. Setiap usaha yang aku lakukan baru-baru ini hanya untuk mimpi yang tidak masuk akal yang bahkan aku tidak yakin apakah aku menginginkannya lagi. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, tapi aku tidak bisa terus berjuang seperti ini selama sisa hidupku. Tapi aku telah berpegang teguh pada mimpi ini begitu lama dan bekerja keras untuk itu. Apa yang harus aku lakukan jika aku menyerah? Kamu akan temukan jawabannya, lakukan perlahan. Aku dulu main sepak bola dan yakin aku akan menjadi pemain hebat. Kemudian satu titik aku sadar itu bukan yang aku sukai, jadi aku berhenti. Dan setelah coba banyak hal yang berbeda, aku jatuh cinta dengan trek. Perubahan bukanlah akhir dunia. Aku tidak percaya butuh waktu selama ini untuk sadar terlalu dini bagiku untuk berkomitmen. Tapi bagaimana jika aku tidak pernah menemukan tujuan akhir hidupku? Apa aku hanya membuang-buang waktu? Ya ampun, santai saja. Kamu membuat seseorang sepertiku yang tidak peduli dengan sekolah benar-benar menikmati belajar. Kamu menjalani hidup dan memberikan kebaikan bagi dunia. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak perlu jadi Martin Scorsese. Maksudmu ahli biologi laut, kan? Tapi terima kasih, aku butuh itu. Aku pulang ke rumah dan melihat Alexin menangis di hadapan orang tuaku yang sangat khawatir. Ibu langsung memelukku ketika melihatku basah kuyup. Alexin sudah menceritakan semuanya. Kenapa kamu tidak bilang? Kami sangat bangga padamu dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi Alexin sudah bilang aku takut air akibat kecelakaan ketika aku 13 tahun dan betapa keras aku berusaha mengatasinya demi impian masa kecilku. Sangat sulit bagiku membicarakannya karena aku tidak bisa mengakui pada diri sendiri bahwa kecelakaan itu meninggalkan bekas luka pada diriku. Jadi aku memendam rasa sakitku selama ini. Menceritakannya kepada orang tuaku sekarang benar-benar terasa melegakan. Untungnya mereka sangat pengertian dan memberiku waktu untuk menemukan panggilan hidupku yang sebenarnya. Mengenai Alexin, maafkan aku sangat frustrasi dengan diriku sendiri sehingga aku menyalahkanmu. Itu bukan salahmu. Ternyata ketika Alexin kabur, dia bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya dan mendengar percakapanku dengan Francois. Pandangannya yang sangat bijaksana juga menyentuh hatinya. Alexin berkata dia akan terus menjalani terapi selama yang dibutuhkan. Ya, aku percaya padamu. Jika terapi suara tidak berhasil, menjadi bintang rock heavy metal tidak terdengar terlalu buruk.
Wah, benarkah? Kupikir Franco hanya berbicara sebentar di sana. Setelah itu semuanya berjalan seperti biasa, tetapi tekanan padaku berkurang. Aku benar-benar mendapat teman baru tahun ini dan semakin dekat dengan sahabatku. Suara Alexin membaik dan dia juga bersenang-senang menjelajahi jalan lain selain menjadi pembawa acara bincang-bincang. Musim panas tiba dalam sekejap mata dan aku menjadi sukarelawan di sekolah untuk siswa dengan kesulitan belajar. Aku ingin membantu orang disleksia sepertiku belajar sebaik kemampuan mereka. Sama seperti orang tuaku membantuku. Kedengarannya seperti awal yang baik untuk perjalanan menemukan jati diriku. Bisa jadi pekerjaan impianku. Jika tidak, akan terus kucari. Tapi aku menyukaimu, kamu tahu itu. Tepat saat itu, seorang gadis berjalan menghampiri mereka. Babe! Segera, Nam berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini dia. Lalu dia menciumnya di bibir dan Roni terdiam di tempat. Siapa dia? Ah, aku lupa. Dia Ci, pacarku. Halo, apa? Kau bohong. Kalau kamu punya pacar, aku pasti sudah tahu. Hanya ingin memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaanku. Terlalu samar. Kemudian Nam dan pacarnya yang baru saja diumumkan berjalan pergi, meninggalkan Veronica dengan hati yang hancur. Tapi aku menyukaimu duluan. Jadi cintaku sejak umur 14 tahun sudah layu bahkan sebelum mekar. Ternyata aku hanya membodohi diriku sendiri. Malam itu, Veronica tidak bisa tidur nyenyak. Terlalu menyakitkan baginya untuk menghadapi kenyataan. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke Hotel Nam keesokan harinya. Namun ia tidak menyangka bahwa sejak hari itu, Ci ada di mana-mana di hotel dan benar-benar menempel pada Nam. Oh Bey, duduklah di sini. Kamu sudah cukup banyak berkeliaran di mimpiku. Kakimu bisa terluka. Jadi kamu duduk di sini juga? Aku takut aku kekurangan vitamin D. Karena aku jauh darimu, satu-satunya sinar matahari untukku sepanjang malam. Dan hal itu hanya membuat Veronica dipenuhi rasa frustrasi. Dan juga kecurigaan. Aku bangun pagi sekali untuk memasak untukmu. Kekasihku membutuhkan makanan yang paling organik dan segar di dunia ini. Tapi dia alergi kacang. Ups, benarkah begitu? Kamu alergi keju kan? Ini Ci, tidak ada bunyi akhiran. Hihi. Terserahlah, pacar macam apa kamu yang tidak tahu alergi pacarmu? Benar-benar sembrono, wajahnya pasti akan bengkak seperti tupai yang makan itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Hei, bagaimana kalian bisa bertemu? Kami bertemu di Dalat. Benar, dalam perjalanan bisnis, Kamis 21 September tahun lalu. Tidak perlu sedetail itu, bukan? Keesokan harinya, Hotel Nam mengadakan pesta kecil-kecilan untuk para staf. Sangat menyenangkan, tetapi melihat pasangan yang sedang bermesraan itu hanya membuat Veronica merasa tidak nyaman. Jadi dia pergi untuk mencari udara segar dan saat kembali ke aula utama, Veronica mendengar Ci sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Aku dapat yang kau inginkan, Bey. Kau benar, orang ini Nam tidak punya apa-apa selain menjadi kaya. Apa? Jadi dia hanya memanfaatkan Nam untuk mendapatkan uang? Dasar ular. Veronica hendak melompat untuk menghadapinya, tapi dia sudah pergi. Jadi dia segera mencari Nam dan bersemangat untuk memperlihatkan wajah asli pacarnya, tapi dia malah memarahinya. Hentikan omong kosongmu, dia gadis yang baik hati, bukan gadis manja yang bersikeras untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Apa kamu bilang bahwa aku adalah gadis manja itu? Kamu sendiri yang bilang, bukan aku. Kamu keterlaluan, Nam. Aku menyukaimu, tapi bukan berarti kamu bisa bicara seenaknya tentangku. Oke, baiklah, aku akan meninggalkanmu. Dan dengan itu Veronica berlari pergi, air mata mengalir di pipinya. Itukah yang dia pikirkan tentangku? Aku sudah mengenalnya sejak lama, tapi sekarang dia memperlakukanku seperti duri di matanya. Dan bahkan berpikiran buruk padaku hanya karena seorang gadis baru. Saat itu, Ci mendekati Nam. Apa ada sesuatu yang salah? Tidak ada. Pokoknya, terima kasih atas kerjasamanya. Sepertinya dia tidak akan mengacau lagi. Sama-sama. Dan juga sampaikan terima kasihku padanya. Idenya jempolan. Kemudian Nam pergi, tapi dia tidak yakin dia senang dengan apa yang baru saja terjadi. Apa aku terlalu keras padanya? Keesokan paginya, Veronica terbangun oleh ketukan pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingat tidak membuat masalah denganmu sejak tadi malam. Hari ini aku akan ke Hoi An untuk membuat tur khusus untuk pelanggan hotel kami. Mau ikut? Tidak, aku tidak ingin mengganggumu. Kalau begitu, sayang sekali. Kebetulan aku kenal dengan seorang teman baik di Hoi An, tapi kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Hah, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku selalu ingin menggigit Hoi An Ban Mai. Daftarkan aku. Ngomong-ngomong, itu Bang Mi, bukan Bang Mai. Oke, Bang Mi. Ya, itu dia. Kemudian ketika mereka tiba di Hoi An, Roni terpesona oleh keanggunan abad pertengahan kota kuno ini. Jalanan rumah-rumah kuning keemasan bermekaran dengan bunga-bunga kertas berwarna-warni bersama dengan lentera yang semarak. Berkeliling kota, Roni merasakan gelombang kegembiraan dan nostalgia tentang negara kelahirannya yang telah ia tinggalkan sejak kecil. Ini lucu sekali. Dan di sini,
Hehe, Roni, kita seperti saudara kembar. Ayo kita foto bersama. Kembaran pantatku? Oh, aku hampir lupa alasan sebenarnya aku kesini. Tapi mereka datang ke toko banmi dan melihat toko itu penuh sesak dengan orang-orang mengantri. Hal itu tidak membuat Roni goyah sedikit pun karena banmi yang menggiurkan adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Dia telah dengan sabar menunggu gilirannya selama hampir 30 menit. Tapi saat itu ada seorang gadis dengan mata anak kucing menatapnya. Roni menatap gadis itu dan kemudian banmi yang baru saja dipanggang di tangannya. Dan setelah beberapa detik ragu-ragu, dia memberikannya kepada gadis kecil itu. Hei nak, ini milikmu. Oh, apa yang dia lakukan? Bukankah dia sudah lama merindukannya? Sudah bosan? Aku hanya tidak ingin anak-anak itu menunggu di bawah teriknya panas ini. Oke, tunggu saja di bawah pohon itu. Kuambilkan yang lain. Kamu mau? Tidak, aku sudah cukup makan. Nah, membelikan roti untukku. Manis sekali. Tawarannya yang baik hati membuat hatinya menari-nari seperti orang gila. Tidak tahu dari jauh Ci sedang memelototinya dengan mata peluru. Roni sedang asik melahap rotinya ketika ia melihat seorang wanita tua dengan kuk bambu menjual sesuatu yang aneh. Apa ini? Banyak tuh. Ayo beli, enak sekali. Ini adalah permen jenggot naga Vietnam. Permen? Jadi benang-benang itu bisa dimakan? Beli satu untukku, Nam. Bei, cuma anak-anak yang suka ini. Tapi Nam tetap membelikannya untuk Roni. Dia sangat senang dengan camilan aneh itu. Mungkin terlalu senang sampai-sampai dia meniup bedak dengan keras dan tidak sengaja mengenai wajah Ci. Apa? Beraninya kau? Ups, aku sangat menyesal. Tapi kau terlihat seperti putri salju, hanya sedikit variasi. Apa kau baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja, bukan masalah besar. Apa aku terlihat baik-baik saja bagimu? Aku tahu dia bukan gadis manis seperti yang terlihat. Tunggu saja dan lihat aku akan membeberkanmu. Dan kau tahu, jika Nam tidak ada di sini, hari ini akan jadi akhir hidupmu. Malam harinya, Ci diam-diam pergi keluar untuk menemui seseorang. Dasar tidak tahu malu. Beraninya dia bertingkah genit dengan seseorang yang sudah punya pacar. Aku takut dia akan mengacaukan rencana kita, sayang. Jika demikian sebaiknya kita bergegas. Aku tahu harus apa. Keesokan paginya, melihat tidak ada orang di sekitar, Ci menyelinap ke kantor Nam dan mencari-cari di mana-mana. Astaga, orang yang sangat bersih ini di mana dia menyimpan dokumen itu? Kemudian sebuah laci misterius di rak menarik perhatiannya. Dia akan membukanya ketika asisten Nam masuk. Hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki sembarangan. Kalau begitu, apa kamu tahu siapa aku hingga berbicara tidak sopan seperti ini? Aku pacar bosmu, jadi aku bisa ke kantornya kapanpun aku mau. Kalian berhenti. Nona Mai, kau bisa mundur sekarang. Ketika asistennya pergi, Nam melihat ke sekeliling kantornya yang sekarang terbalik karena suatu alasan. Ci, bisa beritahu aku apa yang kamu lakukan di kantorku? Tidak ada. Aku hanya mencari tasku di sini. Dan kamu baru saja mempermalukanku di depan karyawanmu, padahal kamu seharusnya melindungiku. Kemudian pertengkaran besar terjadi di antara mereka dan tepat pada saat itu Veronica lewat dan mendengar pertengkaran mereka yang buruk. Oh, apa ini? Aku benar, semua orang tahu mereka tidak cocok satu sama lain hanya dengan melihat. Lihat, mereka sudah saling bertengkar sengit bahkan sebelum aku mengulurkan tangan. Aku harus mengingatkanmu, kamu hanya pacar palsuku. Tolong tahu batasannya di sini. Baiklah, pacar palsumu akan pergi. Biarkan aku melihat bagaimana kamu menangani buntutmu. Bukankah mempekerjakanku untuk mengusir Nona Veronica yang menyebalkan? Kau? Jaga kata-katamu. Kamu membutuhkanku lebih dari yang kamu pikirkan. Veronica hancur berkeping-keping dengan informasi yang baru saja dia dapatkan. Jadi, tidak ada yang terjadi di antara mereka yang sebenarnya? Tapi Nam sangat membenciku bahkan sampai menyewa orang yang bukan siapa-siapa untuk menjadi pacarnya. Hanya untuk menjauh dariku? Salahku apa? Malam itu Roni menangis dalam tidurnya dengan hati yang sakit. Beberapa hari setelahnya, ia mengunci diri di kamar dan sembunyi di balik selimut dengan pikiran-pikiran yang menghantui yang tidak bisa ia singkirkan. Nam mengirim pesan untuk memeriksanya, namun ia tidak ingin berhubungan dengannya. Baru ketika Grayson mengetuk pintu, Veronica dengan lamban bangkit. Roni, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tinggalkan aku sendiri. Apa maksudmu baik-baik saja? Lihat, matamu bungkak seperti bola golf. Nam bertanya padaku tentangmu. Hei, apa kalian bertengkar? Pergi sana. Bertanya tentang aku? Hentikan. Sebaiknya aku tidak mengganggu Nam lagi. Kurasa aku akan kembali ke Amerika sekarang. Dia segera mengemasi semua barangnya dan memesan penerbangan malam hari untuk kembali ke rumah. Di perjalanan dia lihat sosok yang tidak asing. Ci, apa yang sedang dia lakukan di rumah kita saat ini? Bei, aku di sini dan aku membawa barang yang kau minta dari kantor Nam. Ini pasti membantu rencana kita. Merasakan ada yang tidak beres, Roni mengikutinya ke sebuah lorong gelap di mana Ci mengatur pertemuan dengan rekan misteriusnya. Lihat apa yang kau dapat, kue manisku. Veronica tidak percaya kakaknya dan pacar palsu orang yang ditaksirnya berhubungan.
Apa yang terjadi? Kamu dan dia? Grayson dan Chi tampak tertegun. Kenapa kamu di sini? Apakah ini sepenting apa yang aku lihat sekarang? Sebaiknya ada penjelasan yang bagus untuk ini. Mereka saling bertukar pandang dan Grayson akhirnya menyerah untuk menceritakan semuanya kepada adiknya. Oke Roni, dengarkan baik-baik. Akulah yang menyarankan Nam untuk menjadikan Chi sebagai pacar palsunya. Sebenarnya, Apa? Tapi kalian berdua? ya, dia adalah bayi perempuanku dan Nam tidak tahu. Tapi untuk apa? Untuk rencana induknya, sis. Sudah saatnya kamu tahu. Kamu masih ingat kenapa kita berada di Vietnam kan? Resor kita mengalami kesulitan dan itu semua karena Nam. Resor ini dulunya milik keluarganya. Namun kemampuan bisnis mereka yang buruk membuat bisnis ini dalam kekacauan. Dan saat keluarga kita menghidupkan kembali resor ini, dia cemburu dan ingin menjatuhkannya lagi. Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Tidak, Nam bukan orang seperti itu. Jangan membelanya. Kau tidak lihat keluarga kita alami skandal? Hotelnya tiba-tiba menjadi lebih baik dari biasanya? Tak akan kubiarkan itu dengan mudah. Itu tidak membuktikan apa-apa. Kamu tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Baiklah, kamu mau bukti, aku akan menemukannya untukmu. Sementara jika kamu tidak bisa membantu, maka jangan menyabotase rencanaku. Setuju, ku tinggalkan kau 1 minggu. Dan selama waktu itu, kamu juga tidak akan melakukan sesuatu yang kotor terhadap Nam. Kakak beradik itu menempatkan diri mereka di sisi yang berbeda. Grayson pergi dengan pacarnya, sementara Ronnie berdiri di sini, mencoba memproses semuanya. Ini waktu sulit yang penuh dengan berita dan kebenaran baginya. Iya, Nam yang aku kenal tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan aku akan tetap di sini untuk membuktikan kakakku salah tentang dia. Aku harap begitu. Bey, jangan kau biarkan hal ini terjadi hanya karena kakakmu mengatakan kata-kata bodoh, ya? Tidak mungkin, Be. Kau tahu betapa keras kepalanya kakakku. Aku setuju agar dia bisa meninggalkan kita. Rencana tetap berjalan, Be. Keesokan paginya, Veronica kembali bekerja di Hotel 6 seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, kamu di sini? Aku pikir aku terlalu memaksamu sehingga kamu down. Tidak, aku bebek saja. Memangnya kau pikir aku siapa? Menganggap aku serangga dan sekarang dia bahkan berpikir aku mudah menyerah? Kombinasi yang lengkap ya. Saat itu, Chi tiba-tiba muncul dan melingkarkan tangannya di leher Nam dan mencium pipinya. Hai Bey, ada yang bisa aku bantu hari ini? Oh, hai Roni. Sudah lama tidak bertemu. Melihat Chi bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu yang sebenarnya, semakin membuatnya kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari, saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Chi melakukan sesuatu yang mencurigakan. Ya, di sini aku menghadapi ketakutan terbesarku, matematika. Florence, fokus. Berapa 9 tambah 11? A 19 atau B 21? Angka-angka itu berputar di sekelilingku. Aku mulai panik. 9 tambah 11. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 19? Tidak, 21? Dewa-dewa numerik yang hebat, kenapa ini begitu membingungkan? Kau sangat keterlaluan. Duduklah, aku akan tunjukkan lagi. Aku masih tidak mengerti kenapa aku harus melakukan ini. Ini tidak seperti aku pergi ke sekolah. Ya, aku berhenti sekolah belum lama ini untuk membantu ibu mencari uang. Jika kalian belum tahu, kami sangat miskin. Ngomong-ngomong, aku Florence, 15 tahun dan luar biasa. Ya, sepertinya. Aku tahu aku sangat bodoh, tapi untungnya kakak laki-lakiku Thomas tidak memiliki otak yang sama denganku. Orang itu makan ilmu pengetahuan untuk sarapannya. Dia bersekolah di SMA elit tentu saja dengan beasiswa. Dan selalu menjadi siswa terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Dia jenius. Ibu selalu bilang dia satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan. Itu sebabnya dia punya 3 pekerjaan sekaligus. Sementara aku jual besi tua ke tempat rongsokan. Untuk mendukung studinya. Kami bertiga telah kerja keras menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Namun, suatu sore, tiba-tiba aku melihat poster Thomas yang menuduhnya mematahkan lengan teman sekelasnya. Omong kosong apa ini? Aku merobek semua poster itu, lalu pulang ke rumah dan melihat sekelompok gangster sedang merusak barang kami. Ibuku dan Thomas di pojokan memohon agar mereka berhenti. Hentikan, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kulakukan, anak nakal? Aku menagih ganti rugi untuk korban kakakmu. Dia melawan orang yang salah, anak dari keluarga kaya raya. Kau salah orang. Thomas tidak akan menyakiti seekor lalat pun, kan Thomas? Aku menoleh kepadanya tapi dia hanya menunduk dengan rasa bersalah dan kalah. Berapa biayanya? $3.000. 3.000? Kamu bercanda kan? Apa aku kelihatan bercanda? Lepaskan dia. Hentikan saja, kalian semua. Lalu ibu bergegas ke dapur dan membawa kembali semua toples tabungan kami. Jumlahnya sekitar $1.000. Ambil saja dan tinggalkan kami sendiri. Sisanya aku bayar nanti. Preman itu melepaskanku dan mengambil toples. Kami kembali bulan depan mengambil sisanya. Ibu berlutut. Ia tampak begitu putus asa di antara barang-barang yang berantakan. Bu, Florence, aku sangat menyesal. Biar aku bantu, sekolah sudah menskorku selama sebulan penuh. Aku akan cari pekerjaan, aku akan membayar hutang. Tidak, anakku, gunakan waktumu untuk belajar. Setelah kembali ke sekolah, jadilah murid yang sempurna. Jadi tidak ada yang akan meremehkan kita lagi, oke? Tapi bagaimana hutangnya? Serahkan padaku.
Aku akan kerja beberapa shift tambahan dan semua akan beres. Sekarang pergilah belajar. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Lalu dia pergi. Saat itulah senyum ibu hilang. Aku tahu ibu hanya mengatakan itu agar Thomas bisa tenang. Kenyataannya tidak ada jumlah shift ekstra ibu yang bisa memberi kami $2.000 pada bulan depan. Aku pikir jika perhitungannya benar, semuanya tergantung padaku untuk menyelamatkannya. Ku coba cari pekerjaan, tapi entah kenapa semuanya hanya bertahan selama satu shift. Misalnya di restoran ini, semua makanan dan minuman jatuh begitu saja dari nampanku. Atau saat aku bekerja di lokasi konstruksi dan kakiku tersangkut di benda yang baru saja aku bangun. Aku pulang dengan perasaan lemas. Saat itu ada ketukan pintu. Itu Matthew, sahabat Thomas. Aku bisa rasakan pipiku memanas. Halo, bumi untuk Florence. Kau izinkan aku masuk atau kita akan berdiri di sini dengan canggung? Oh, tentu saja. Masuklah. Kamu terlihat lelah. Kamu baik-baik saja? Ini cuma masalah dengan Thomas. Aku sudah berusaha mendapatkan pekerjaan untuk membayar hutang, tapi tidak ada yang berhasil. Aku turut berduka untuk keluargamu. Aku ingin bantu, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Setelah pembicaraan, Matthew mencarikanku pekerjaan pembantu di rumah sepupunya. Pembantu lain sedang mengajakku berkeliling. Keluar! Seorang berlari melewati kami sambil menangis. Apa itu? Itu adalah Tuan Paul yang sedang mengamuk. Dia adalah anak haram dari mendiang tuannya. Dan baru dibawa ke sini 5 tahun yang lalu oleh kakeknya. Dan katakan saja Nyonya Stephanie, ibu tirinya tidak begitu senang dengan hal itu. Mereka sudah saling bermusuhan sejak saat itu. Gadis yang baru kamu lihat kesayangan Nyonya Stephanie. Dia duri dalam daging bagi Tuan Paul untuk sementara waktu. Maka aku harus temukan cara mendapatkan sisi baik mereka berdua untuk membuktikan bahwa aku sempurna untuk pekerjaan ini. Oke, hari pertama di tempat kerja. Nyonya Stephanie mengeluhkan koleksi mobil-mobilan Paul. Jadi ku buang semuanya. Tapi Paul menjadi marah besar dan mengobrak-ngabrik tempat barang rongsokan untuk menemukan satu persatu. Maaf, Tuan Paul. Hanya saja Nyonya Stephanie, ups. Dia segera bergegas pergi menemui Nyonya Stephanie. Aku merasa tidak enak, jadi aku menebus kesalahan di antara mereka. Aku memasak sup kesukaannya dan mengatakan bahwa Nyonya Stephanie membuatnya sebagai permintaan maaf. Tapi saat dia mengambil suapan pertama, wajahnya berubah menjadi hijau dan berlari ke toilet terdekat. Ups. Suatu hari saat hujan, aku sedang membuang sampah dan melihat seorang wanita aneh mengintip dari pagar. Dia tiba-tiba tersandung, jadi aku membantunya berdiri, bertanya apakah dia sedang mencari seseorang, tapi dia langsung lari. Wow, Yesus, sudah berapa lama kamu di sana? Cukup lama. Masuklah ke dalam. Di luar dingin sekali. Tentu saja. Kemudian pada hari itu aku sedang membersihkan kamar Nyonya Stephanie ketika tanpa sengaja menjatuhkan kotak perhiasannya. Kotak itu jatuh ke lantai, menumpahkan perhiasannya kemana-mana. Salah satu gelang patah menjadi 2. Aku panik mengantonginya untuk diperbaiki nanti saat kepala pelayan yang kasar membuka pintu. Aku minta maaf dan berjanji untuk memperbaikinya, tapi dia bersikeras memecatku. Saat itu Paul masuk dan memerintahkannya untuk membiarkannya. Paul tinggal dan melihatku memperbaikinya. Di mana kau belajar itu? Bukan apa-apa. Aku tumbuh di taman trailer. Semua yang kami miliki dari tempat rongsokan. Hanya perlu sedikit perbaikan. Aku sudah melakukannya sejak lama, jadi... Kau punya bakat. Selain itu menggunakan kembali barang-barang itu keren. Terserah apa katamu, pria cantik. Kamu mau jalan-jalan sekali-sekali? Semacam kencan? Mungkin. Tidakkah pacarmu akan cemburu? Pacar apa? Aku masih jomblo dan siap untuk berkencan sekarang. Tentu saja, kenapa tidak? Di akhir pekan, Paul mengajakku ke kedai kopi favoritnya dan aku bisa melihat sisi lain yang lebih lembut dan penuh perhatian. Ternyata dia tidak pernah punya pacar, jadi aku membuatkan dia tutorial merayu. Tentu saja dengan harga tertentu. Pada awalnya aku pikir dia hanya berlatih denganku dengan memberiku bunga dan coklat mewah. Namun dia terus merayuku dengan daftar yang aku buat sendiri. Dia menyiapkan piknik romantis di bawah bintang-bintang di halaman belakang. Mengajakku ke taman dan menyaksikan matahari terbenam bersama. Malam itu kami berjalan kembali ke rumah. Sebelum masuk ke dalam, Paul menghentikanku. Beberapa minggu terakhir ini saat aku mengenalmu, saat-saat terbaik dalam hidupku. Florence, aku pikir aku jatuh cinta padamu. Mau jadi pacarku? Oh, dari mana kamu belajar kata-kata murahan itu? Apa kamu suka? Di sini panas atau karena kamu di sampingku? Hentikan. Aku cuma ingin kau janji untuk berada di sisiku apapun yang terjadi. Aku janji. Ketika Paul pergi, aku kembali ke kamar dan mengeluarkan buku harianku, lalu mencentang kotak terakhir di daftarku. Ya, itu menyenangkan, Paul, tapi semuanya harus berakhir. Sebentar lagi kau akan bayar semua yang kau lakukan pada keluargaku. Aku mengetahui kebenarannya saat Matthew datang ke rumah kami. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kakakmu ditipu. Dia tidak memulai perkelahian. Seorang pria mengejek keluarga miskin kalian sehingga Thomas menjadi agresif. Setelah kejadian itu, orang itu merasa kesal karena Thomas memukulinya. Dia pura-pura patah tangan dan menyuruh keluarganya mendatangi kalian. Mereka tidak butuh uangmu, cuma mau kalian menderita. Dan siapa orang itu?
Dia, Paul, sepupuku. Apa yang dia lakukan salah, jadi aku berada di pihakmu dalam hal ini. Dan satu lagi, Matthew memutar video Stephanie dan preman-premannya yang mengancam ibuku dan meminta lebih banyak uang. Kemarahanku menjadi membara. Saat itu, aku memutuskan untuk membalas dendam. Itulah sebabnya aku menjadi pembantu di rumah Paul, menyabotase hubungannya dengan Stephanie dan membuatnya jatuh cinta padaku. Semua berjalan sesuai rencana sejauh ini. Namun hal berikutnya yang aku tahu, ibu menelpon memberitahu bahwa Thomas dikeluarkan dari sekolah dan kabur dari rumah. Darahku mendidih. Itu dia, hari ini adalah hari di mana Paul akan tamat. Aku mengambil gelang Stephanie yang rusak dan meletakkannya di samping meja tempat tidur. Saat pengecekan harian, kepala pelayan langsung menemukannya dan memberitahu Stephanie. Dia bergegas menegurku karena telah mencuri perhiasannya. Saat itu, Paul menukik untuk membelaku. Paul, kamu harus percaya padaku. Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin memperbaikinya sebelum mengembalikannya kepada Nyonya Stephanie. jangan khawatir, aku percaya padamu. Kau dengar, aku tahu kamu membenciku, tapi jangan coba-coba menyeret orang yang kucintai. Oh, akhirnya kau buka-bukaan juga ya? Kau dan pacar miskinmu. Dasar payah. Kau benar, kita memang mirip dan itu berarti kita tidak sepertimu. Dasar penyihir jahat. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya sendirian di jalan. Penjaga, usir mereka sekarang. Detik berikutnya, Paul dan aku dibuang di trotoar bersama barang-barang kami. Melihat dia bergulat dengan barang-barangnya, aku tidak bisa menahan tawa. Bagaimana rasanya dibuang seperti benda yang tidak diinginkan? Menyenangkan ya kan? Apa yang kau katakan? Kau ingat Thomas, orang yang mematahkan lenganmu, orang yang kamu gunakan untuk memeras uang dari keluargaku? Aku adiknya. Aku rasa kamu salah paham. Thomas tidak mematahkan lenganku. Dia hanya mendorongku ke tanah dan bilang jangan bicara omong kosong tentang keluargaku. Aku tidak peduli, tapi Stephanie terus menyuruhku bolos. Dia pasti memanfaatkanku. Kamu mengejek keluargaku karena miskin. Itu sebabnya Thomas sangat marah padamu. Itu tidak benar. Aku juga dulu miskin. Kau ingat wanita yang mengintai di sekitar rumah? Itu ibu kandungku. Dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Ternyata Paul dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya karena latar belakang mereka yang sederhana. Kemudian kakeknya menemukannya. Meski Paul tidak mau, ibunya memaksa untuk ikut dengan kakeknya agar kehidupannya lebih baik. Namun yang tidak diketahui oleh ibunya adalah bahwa rumah besar itu adalah tempat yang paling dingin dan terisolasi. Itu sampai kau datang. Dan aku tersadar, Paul berkata jujur, itu berarti aku telah membalas dendam pada orang yang salah. Maafkan aku tidak tahu. Dan sekarang kamu diusir, Thomas sudah pergi, dan ada hutang yang sangat besar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hei, tidak apa-apa. Selesaikan satu persatu. Aku tidak marah padamu. Aku hanya harap kamu cerita, tapi tidak apa-apa. Aku tidak suka rumah itu. Bagaimana kakakmu? Dia diusir dan pergi. Aku yakin dia baik-baik saja. Aku bantu mencarinya ya. Terima kasih, dan aku minta maaf, aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Tidak perlu, aku punya firasat kalau kau tak membuat rencana yang aneh-aneh. Bukan aku, itu sebenarnya sepupumu, Matthew. Aku membawa Paul kembali ke rumahku di mana dia bisa istirahat sementara ibu menangis. Dia bilang Thomas dituduh menjiplak esai sehingga dia tidak bisa lagi bersekolah di sekolah itu. Tapi Thomas terlalu pintar untuk itu. Jadi Paul usul melakukan investigasi. Untuk menemukan esai siapa yang seharusnya dijiplak Thomas, kami masuk ke laboratorium komputer sekolah. Kami sedang mengintip ketika tiba-tiba Paul dicengkram dari belakang dan diseret. Aku perlahan berbalik dan sangat terkejut. Aku lari ke rumah Matthew menggedor-gedor pintu. Matthew, Paul diculik. Dia pewaris keluarga Adam. Mereka membawanya untuk uang tebusan. Pewaris, apa maksudmu? Pengacara kakekmu datang menemui Paul dan aku mendengar pembicaraan mereka. Kakekmu sakit, jadi dia memberi kuasa ke pengacara untuk menyerahkan surat wasiat kepada ahli waris tunggalnya, Paul. Surat wasiat, kau tahu di mana itu? Jika kita menukarnya dengan nama orang lain, mereka akan membebaskan Paul dan mengincar orang itu. Ide bagus, aku rasa Paul meninggalkannya di kamar tidurnya. Mungkin masih ada di sana. Matthew dan aku bergegas ke rumah Paul. Matthew menyelinap masuk ke kamarnya sementara aku berjaga-jaga. Matthew menukar surat wasiatnya dengan surat wasiat palsu, mengeluarkan korek api dan membakarnya. Saat itu aku menyalakan lampu, membuatnya takut setengah mati. Matikan lampunya, Flores, nanti ketahuan. Maksudmu, kamu akan tertangkap? Kemudian aku membuka pintu, memperlihatkan semua orang di keluarganya dan adikku, Thomas. Apa yang terjadi? Masuk ke perangkap sendiri, sepupu? Iya, kamu baru saja ketahuan. Ingat saat kita di laboratorium, aku sangat terkejut melihat adikku sedang menahan Paul. Shh, diamlah atau kita akan ketahuan. Thomas, kupikir kau sudah pergi. Ibu sangat khawatir. Maaf, tapi aku harus selesaikan masalah ini. Keadaan jadi tidak jelas sejak kejadian dengan pria itu. Dan sekarang ini, aku harus buktikan tidak bersalah. Jadi aku kesini dan menemukan ini. Lihatlah. Ternyata esai Thomas sama dengan milikmu, Matthew. Kau memanfaatkanku untuk membalas dendam pada Paul padahal dia tidak bersalah. Kau bilang pada Thomas bahwa Paul menjelek-jelekan keluarga kami dan mengadu domba di antara mereka. Kamu membuat hidup kami sengsara. Aku mempercayaimu. Tidak bisa dipercaya kau bertindak sejauh ini. Kau selalu ingin warisan kakek. Semuanya adalah kompetisi bagimu untuk membuktikan bahwa kamu pantas menjadi penerusnya. Semua usaha itu tetap gagal. Tahukah berapa banyak malam tanpa tidur untukku belajar atau menyusun rencana karena khawatir ayah dan ibu akan menyalahkanku karena tidak berusaha. Karena tidak bisa, lebih baik. Dan kau baru saja muncul dan semua orang melihatmu sebagai anak emas.
Dan semua usahaku sia-sia. Kenapa kakek? Kenapa bukan aku? Kamu tidak diikut sertakan dalam wasiat karena keserakahan dan kelicikanmu. Sekarang aku tahu itu kesalahan orang tuamu dan akan ada hukumannya. Dan kamu, Matthew, kamu akan bergabung dengan tentara setelah lulus untuk melayani negara. Belajar disiplin dan jadi orang lebih baik. Pengawal, bawa mereka pergi. Saat Matthew keluar, dia berhenti sejenak saat melihat Thomas dan aku. Aku benar-benar minta maaf untuk semuanya. Lalu dia berjalan keluar pintu. Pada akhirnya, kakek memilih untuk memberikan bagiannya pada Paul. Akan tetapi, Paul menolak. Dia tidak pernah menginginkan uang itu. Yang dia inginkan hanyalah hidup nyaman bersama ibunya. Jadi malam itu dia mengemasi barang-barangnya dan siap untuk kembali ke rumah sejatinya. Melihat Paul, aku sadar menyimpan kebencian tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya membuat banyak derita dan bahkan menyakiti orang lain yang tidak bersalah di sepanjang jalan. Yang terbaik adalah fokus pada dirimu sendiri. Lakukan yang kau bisa dan semuanya mengikuti. Setelah semua misteri terbongkar, kami bebas hutang dan Thomas bisa kembali sekolah dengan beasiswa penuh. Selain itu, untuk mengimbangi apa yang telah kami alami, kakek Paul memutuskan memulai sebuah dana amal dan keluargaku adalah orang pertama yang menerimanya. Mereka bahkan bantu ibu mendapatkan pekerjaan tetap. Sedangkan aku menemukan bakat membuat sesuatu dan mendapatkan tempat magang di sebuah studio tembikar. Rekan kerjaku telah menjadi keluarga besarku. Mereka selalu mengejekku setiap kali dia menjemputku. Ayo, kita akan pergi ke tempat yang sangat istimewa. Kemana? Kejutan, pegang erat-erat.